sama kita terus hebat gitu loh. Ya kalau bisa ngalahkan kita hebat. Yang jadi masalah kau nggak pernah bisa ngalahkan kita gitu loh. Jadi jangan sok kenal yang pertama. Yang kedua jangan jangan seolah-olah pernah ngobrol sama kita gitu loh. Lanjut Bang Adi, silakan Bang. Wah, belum ngetop dia. Akan-akan tuh pernah gitu. Biasa lah. Ibarat kata ada public figure terkenal kan. Ya belagak bego lah dia. Aku pernah ketemu sama dia. Aku pernah bareng sama dia. Padahal enggak gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu-gitulah. Ini kok saya salah undang ya? Ya Bang Goto, gimana nih menurut Bang Goto nih? Tema ini nih, Yesus bukan Tuhan Bang Goto. Apa? Ya memang bukan Tuhan. Dulu menuhankan itu. Yesus, kok sekarang bukan Tuhan? Alasannya apa itu? Ya memang bukan Tuhan. Ya Dulu itu belajar lah ta. Gue tau nanti gila ya Yesus Tuhan atau dia masih gila dulu. Parah. Iya waktu masih belum waras tuh. Tuhan nanti sudah waras baru bukan Tuhan. Kan begitu. Tadi saya buka room sendiri yang naik pendeta Ari. Parah Pendeta itu siapa? pendeta. Pendeta siapa? Ari. Suruh naik ke sini coba. Pendeta Ari. Iya suruh naik ke sini. Itu lulusan I3 Malang itu. Iya. Kakak letting saya itu satu kuliah di I3 Malang beliau, pendeta Ari. I3 Malang. Bukan S3 I3. Oh itu nama tempat kuliah Bang, nama universitasnya. Itu Idih. Iya. Idih Univ tiga. I3 Malang. Ya Idih tiga Malang. Tuhan. Universitas itu. Universitas Univ I3 Malang. Oh, namanya Universitas I3. Iya, I3 Malang. Itu salah satu sekolah pendeta terbesar di Asia Tenggara itu. Iya, kalah intim dengan I3 Malang, Bang. I3 Malang itu di sana orang-orang yang masuk di sana itu disponsori semua sama orang-orang kayanya Kristen. Pas saya baru tahu ya Saya Bang dulu dari Goto. situ. Tapi saya Bang Goto angkatan Iya, saya, itu Bang Andi. terbesar itu, Bang. I3 Malang, ya. Nah, itu kalau kita dari ini Malang saya di Pacitan. enggak, saya enggak jadi masuk situ, Bang. Dulu saya enggak jadi masuk situ. Nah, ada sponsor, tapi karena saya enggak mau diajar dari orang tua, saya enggak ini. Kan Surabaya dia itu, I3 Malang di Surabaya, ta? Sponsor itu. Hanya dia basicnya itu memang lebih dekat ke Pentakosta. Hanya bagusnya I3 Malang itu semua yang kuliah di situ, Bang, semua disponsori. Dianggap pintar itu kalau kuliah di situ karena disponsori, Bang, dari program pengenalan Alkitab. Nah, begitu kalau I3 Malang itu. Berarti Kristen doang ya itu yang di situ ya. Iya, itu saya punya tetangga itu, Bang. Sudah dia melayani di Jepang, Amerika. Iya, maksud saya begini, itu di situ yang kuliah di situ itu harus Kristen doang atau boleh Islam juga? Oh, enggak boleh. Kristen, Bang, itu sekolah pendeta itu. Enggak boleh Islam. Kristen toh. Itu pun basicnya penerapan Alkitab yang di situ di I3 Malang tuh. Kecuali kalau kita anak pejabat ya bolehlah masuk, tapi kalau biasa harus lewat jalur penerapan Alkitab. Saya punya saya punya jalur pendalaman Alkitab, saya punya itu. Gimana? Bisa saya? Iya, bisa masuk. Kan ada sertifikat, Bang, itu ya. Bisa ini, apalagi kalau dapat sponsor, Bang. Oh, saya sertifikatnya Raja Mute di TikTok saya sertifikat saya. Tapi Kalau Bang kenapa Andi ini? Raja Bersin. Tapi kenapa ini loh? Mereka ini ada S3, ada S2 gitu loh ya. Tapi dia menghindari kamus besar bahasa Indonesia. Artinya apa? Tidak ngerti bahasa Indonesia. Semakin tinggi sekolahnya itu semakin gak karu-karuan bahasa Indonesianya. Gimana itu? Jadi guru bahasa Indonesia boleh masuk tuh. Boleh kalau gue sih.
Sebenarnya bukan mereka tidak ngerti bang, sebenarnya bukan mereka tidak mengerti, mereka mengerti hanya ditutupi. Kenapa? Karena dalam doktrin STT itu bang, apapun harus kita sangkali kalau kita harus lebih mengutamakan doktrin daripada ajaran-ajaran lain yang sudah ada kita dapat waktu di STT. Begitu bang sebenarnya. Berarti apapun itu termasuk dokter juga ya, harus disangkal ya, bukan cuma doktrin ya, dokter apapun juga itu, ya. Biar itu ilmu kesehatan, ilmu apa. Walaupun itu terbukti benar ya, doktrin dogma itu harus diutamakan, itu di atas segalanya bang kalau sekolah STT. Oh, Dosma juga sekolah di sana, Dosma maksudnya? Begitu. Iya bang, betul. Dosma sekolah di sana. Jadi contoh nih ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ kan udah disiapkan arti Tuhan gitu ya. Iya. Disangkali kan? Iya, disangkali gitu, kan? disangkali. Iya, sebenarnya bukan mereka tidak tahu, mereka tahu itu salah, tapi sudah terdoktrin. Tidak boleh kita melanggar doktrin. Ini dia bangku. Assalamualaikum bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Cara bangku, aku punya jurus Gurunda. Aku punya jurus nih. Jurus memperkecil diri sendiri. Nah, ada lanjut. Belajar di mana itu? Lanjut Gurunda. Ilmu kanuraga ya dalam bis. Oh gitu. Iya Masya Allah. Nah, ini teman-teman di bawah pada menunggu Gurunda semua dari tadi tuh di bawah tuh. Iya, teman kita yang otennya mana? Tadi sih keluar masuk. Kasus sebelah itu guru bahasa Indonesia. Kenapa gua? Oke, lanjut dulu. Silakan. Itu tamu di bawah gua itu baru narik. Bang Goto kasih materi dulu, bagus materinya beliau. Lanjut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang di YouTube, yang di TikTok silakan. Ya ini Bang Sandi. Izin dulu sebelum Ya, ke Bang Goto. Jadi selama ini kan kita pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini karena topiknya Tuhan gitu ya, menyangkut Tuhan. Di sana kan arti Tuhan itu kan KBBI itu adalah yang disembah yang maha kuasa. Dan seterusnya gitu ya. Yang disembah maha kuasa lah kita ambil di sana, maha kuasa begitu. Nah ini kalau yang maha kuasa ini gitu, ya kita harus tempatkan pada benar-benar yang maha kuasa. Masuk nggak ini barang ke makhluk? Nah itu kira-kira topiknya. Maha kuasa ini apakah bisa digelari kepada makhluk yang pernah ada di muka bumi? Nah itu kira-kira Bang Goto. Silakan Bang Goto. Ya, enggak bisa sebenarnya. Mereka tahu itu kan begini Bang ya. Metode dasar penelitian itu kalau kita sekolah teologi ya Bang itu umumnya ada 5 ya. Yang pertama itu metode yang paling pertama itu analisis konsep yang pertama Bang. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya eksegesis dan hermeneutik ya. Nah, jadi ketika masuk ke eksegesis dan hermeneutik, nah, ini mereka menafsir ya bukan berdasarkan disiplin ilmu yang sudah yang sudah ada atau sebagai standarisasi ya kan begitu secara umum kan universal begitu. Mereka mengeksegesis, menghermeneutik. Kan disiplin ilmu yang sudah menjadi standar, contoh KBBI. Kan begitu kan mestinya kalau kita mengkaji narasi kan standar kita kalau bahasa Indonesia kan KBBI Bang karena sudah ada undang-undangnya kan nomor 36 undang UUD 45 nomor berapa lagi tuh 2004 kan begitu dia tidak masuk ke situ ya dia menafsirkan ya melakukan eksegesis kritik melakukan hermeneutik itu bukan berdasarkan itu tapi berdasarkan doktrin dogma yang memang sudah selesai dari abad sekian misalnya Protestan sudah ada misalnya dikaji dari 5 pilar iman Kristen jadi sudah baku dia Bang tidak boleh dikorek jadi apapun alasannya KBBI pun ditolak kalau tidak sesuai dengan doktrin ini dogma ini begitu dia. Kalau sekolah teologi ya Bang, tidak bisa keluar dari situ. Berarti mereka ngomong pakai bahasa apa Bang? Alien? Itu yang masalah Bang, karena
disiplin ilmu yang menjadi standar itu tidak dipakai. Yang mereka pakai itu doktrin dogma dari tulisan bapak-bapak gereja. Mereka kan punya panduan buku-buku itu bang. Ada buku-buku panduan doktrin dogma. Itu. Nah, itu yang mereka ikuti. Itu dengan alasan dibimbing Roh Kudus, kan begitu poinnya. Kan begitu bang. Itu sudah menjadi Betul. doktrin yang akar gitu. Itu. Makanya jangan heran kalau hampir semua disiplin ilmu ditolak. Karena metode dasar penelitian mereka memang begitu. Apalagi kalau sudah masuk ke misalnya masuk ke studi komparatif ya. Komparatif kan itu metode perbandingan, nah? Sekalipun itu salah, tetap dia benarkan karena doktrin. Dia tahu itu salah ketika melakukan studi komparatif, tapi tetap dia tolak. Misalnya contoh, mengkaji budaya Yahudi ya. Yesus dilihat dari budaya Yahudi, nah? Yesus dilihat dari budaya Yahudi, ditolak ketika mereka melakukan studi komparatif. Kenapa ditolak? Karena berdasarkan doktrin dan dogma yang sudah ada tertulis dalam buku panduan mereka. Kan begitu. Nah, itu sudah menjadi budaya dalam sekolah teologi ya bang. Itu kalau ada pendeta di bawah, coba kasih naik aja. Nggak bisa. Jadi doktrin dogma itu di atas segalanya. Apapun itu, sekalipun metode-metode dasar itu punya standar masing-masing yang secara universal, mereka tidak pakai. Kan tidak pakai bang. Apalagi kalau sudah jauh masuk sampai ke pendekatan teologis dan filosofi, sekalipun filsafat berkata begitu, standar filsafat kan ada beberapa ya, seperti misalnya metode penelitiannya seperti fenomenologi kan, itu standar metode dasar dari penelitian filsafat kan secara umum universal. Fenomena begitu. Nah, sekalipun itu dia tahu itu salah, tapi tetap ditolak karena doktrin. Jadi dia hanya mencocokkan yang mana yang cocok dengan doktrin mereka, itu yang mereka pakai. Yang tidak cocok dibuang. Nah, begitu itu bang. Jadi sulit menggoyang mereka. Karena memang mindsetnya, pola pikirnya lah, kerangka berpikirnya itu dikelola berdasarkan doktrin dogma. Bukan berdasarkan studi. Tuh. Secara universal, umum. Nah, begitu bang. Bang Goto, contoh nih, Jospen ini kan seorang pendeta juga, dia penetua juga, dia kadang-kadang memberi penginjilan. Nah, ketika berbeda dengan doktrin, bahwa mengatakan Roh Kudus ini adalah bukan Tuhan, itu langsung nggak dikasih job gitu. Dia bilang nggak dikasih job, malah tidak dijadikan pendeta lagi. Begitu contohnya. Iya, saya kayak bilang apa? Kalau memang mereka ini bantah. Benar sekalipun itu, kalau tidak sesuai dengan doktrin, dia bantah juga. Bahkan orang sampai kehilangan job. Makanya banyak pendeta bang, itu berhati-hati ngomong di ranah diskusi. Karena bahaya, faktor ekonomi. Mereka mempertimbangkan faktor ekonomi. Pendeta Ari itu bukan orang goblok bang. Saya tahu dia orang pintar. Saya tahu lulusan I3 itu bang. Itu orang pintar-pintar semua. Tidak bisa kita dapat sponsor untuk masuk ke I3 Malang kalau bukan orang pintar, kalau bukan orang berprestasi, kalau bukan orang yang dapat beasiswa. Tidak bisa. Tapi coba lihat pendeta Ari kalau naik di sini nih. Seolah-olah dia bodoh kan? Itu sebenarnya menutupi. Dia sengaja tidak banyak bicara. Karena kapan dia salah terpancing, salah bicara, dia mungkin akan kehilangan job. Itu yang terjadi. Mereka tahu kebenaran, mereka sembunyikan. Demi apa? Demi ekonomi. Mereka makanya jangan heran kalau kehilangan job. Anda salah ngomong kehilangan job, itu sudah pasti bang. Begitu kira-kira. Ya silakan Bang Baal. Ya itu poinnya begitu. Poinnya. Ini putus-putus apa ya? Saya atau gimana ini? Teman-teman, ada putus-putus Bang Goto kan ya? Iya, putus-putus suara Bang Gotonya Gurunda. Sinyal kayaknya dia. Jaringan sama, tempatku juga kayak gitu, hujan kan? Ya jadi kalau apa yang dibahas oleh Bang
Bang Goto terkait dengan kondisi teman-teman diskusi lawan diskusi kita. Al-Quran juga menerangkan tentang karakter mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Oma yattabi'u aktsaruhum illa zanna. Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut terkait dengan hal-hal yang menghasilkan atau mendatangkan kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi nyata bagi kita ketika kita berdiskusi berlandaskan data, memang yang kita lihat mereka hanya menduga dan dugaannya itu tidak akan pernah menghantarkan kepada kebenaran. Ada yang masih ingat saya berdiskusi dengan Ibu Carolina, bagaimana dia mengatakan bahwa Adam itu dicipta di bumi. Tetapi kita sajikan data yang ada di tangan mereka, tapi faktanya data itu tidak menyelamatkan. Faktanya tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan dugaan saja. Data pun ditolak. Meskipun dikatakan demikianlah proses penciptaan bumi beserta isinya. Nah, di situ belum ada diciptakan taman yang ada di Eden. Nanti di data nomor 8-nya baru Elohim menciptakan taman di Eden. Tapi dia mengatakan Eden itu dibuat di bumi. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi mereka hanya menduga bahwa konsep kepercayaan mereka itu adalah sebuah kebenaran. Betul yang dikatakan oleh Bang Goto itu hanyalah dogma, itu hanyalah doktrin yang justru doktrin itu membantah dalil. Maka Al-Quran tidak keliru ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, ya ahlal kitab lima tasuttuna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada ahli kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu memang sengaja menghendaki jalan Allah itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itulah yang sering saya sampaikan kepada saudara-saudara kita dari pihak sebelah, bahwasanya ketika Anda berdiskusi dengan kami umat Islam, kami tahu bahwa Anda sudah bersedia dari sejak belum naik di Komal, sudah bersedia untuk melilit lidah Anda sendiri untuk menghindari apa yang tertulis di kitab Anda sendiri. Dan itu terbukti tidak bisa mereka tolak. Pasti begitu adanya. Pasti begitu adanya. Jadi yang diterangkan Bang Goto itu didukung penuh oleh Al-Quran terkait dengan kondisi mereka dalam beragama. Silakan. Ya, memang seperti itu kawan-kawannya. Itu fenomena dalam budaya Kristen. Jadi saya kan pernah terangkan tempo hari, sumber hukum Kristen itu secara universal itu kan ada 5. Yang pertama itu otoritas tertinggi Bible, yang kedua itu tradisi apostolos, yang ketiga canonic law ya, hukum kanonik, yang keempat itu Concilio Ecumenes, yang kelima itu tulisan Bapak Gereja. Gabrulnya mereka karena doktrin dan dogma yang mereka ikuti itu bukan sumber tertinggi dari hukum mereka, tapi sumber hukum paling rendah, tulisan Bapak Gereja. Beda kita Islam. Islam sumber hukum yang 4 ya, Al-Quran, hadis, qiyas, ijma. Putus-putus suaranya. Sumber hukum tertingginya adalah Al-Quran. Putus ya. Iya, putus-putus Bang Goto. Kenapa ya? Boleh juga nggak, belum pernah nonton juga. Ini Lajuardi Muslim apa Kristen Lajuardi? Ini dalam kuan ini. Lajuardi. Pada sehari ya. Jadinya Ya lanjut Bang Goto. Iya. Udah bagus. Sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, jadi begini Bang,
Dalam dunia Kristen itu kan, budaya Kristen itu kan sumber hukum secara universal itu ada 5 ya. Ada otoritas paling tertinggi itu Bible, yang kedua tradisi suci para rasul, yang ketiga itu canonic law, yang keempat itu Concilio Ecumenes, yang kelima itu tulisan Bapak Gereja. Mestinya itu kan mereka mengikuti sumber hukum yang paling tinggi, yaitu Bible itu sendiri. Yang paling rendah tulisan Bapak Gereja. Karena kenapa? Karena dalam tulisan Bapak Gereja ini terkait yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika mereka tidak mengutamakan ini, berarti mereka akan kehilangan kehilangan salah satunya job yang dikatakan Bang Bal tadi. Kan begitu. Jadi sejarah perkembangan Kristen itu bukan ditawarkan melalui studi, tapi ditawarkan dengan kekuatan militer. Jadi apa yang mereka sajikan ya, apa yang mereka tawarkan ya kepada publik sampai detik ini itu bukan mengikuti apa yang sebenarnya menjadi standar budaya mereka sendiri. Itu sebenarnya begitu. Jadi ketika Bible dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam terutama Protestan ya, 5 pilar iman Kristen, ini mereka tidak pakai. Yang mereka ikuti tulisan Bapak-bapak gereja. Ini ekonomi. Kalau kita belajar sejarah ya, kenapa lahirnya ribuan denominasi ya. Tadi saya terangkan di room sebelah saya katakan begini ya. Lahirnya denominasi ini, puluhan ribu denominasi, ini semua ada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Bukan kepentingan untuk menyebarkan Injil. Sejarahnya seperti itu. Jadi mereka hanya menggunakan Injil untuk memperluas wilayah jajahan. Mereka hanya menggunakan Injil untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Itu sejarah tidak bisa dibantah. Sampai sekarang punya, misalnya Bang Ardi, kalau sekolah teologi atau kalau sudah lulus, itu ada pengusaha Kristen yang akan datang menawari Anda untuk membuat membangun gereja atau bahkan membuat denom baru. Karena Anda kalau sudah doktor itu dipaksa untuk meng-create new knowledge. Kalau Anda tidak punya pemahaman baru, maka Anda tidak bisa diwisuda sebagai dokter. Tuh, tanyakan aja secara sorry itu Melatok. Jadi ketika kita sudah lulus itu kita harus sudah bisa meng-create new knowledge atau meng-create ilmu baru, mendapatkan pemahaman baru, sehingga pemahaman baru itu kita bisa pakai untuk bangun gereja. Nah, datanglah pengusaha nih. Nah, bagaimana kalau kita bangun gereja? Gereja ini kita kita jadikan investasi. Kalau misalnya sudah sepi, kita jual karena semakin hari bangunan dan tanah semakin naik. Nah, untuk pengembalian modal kita ambil dari perpuluhan. Jadi memang bisnis semua, Bang. Siapa mau bantai ini? Coba ada Kristen di bawah mau naik bantah silakan. Ini fenomena yang terjadi dalam budaya Kristen. Nah begitu Bang, kira-kira jadi rentetan realita itu ya tidak bisa dibantah karena sejarah secara turun-temurun bercerita itu. Mulai dari abad 15, 16, 17, 18, 19. Jadi semua ada kepentingan ekonomi. Asalnya terima wahyu, padahal sebenarnya itu ada kepentingan politik, kan begitu di masa itu. Anak-anak baptis juga begitu, Mormon juga begitu. Ujung-ujungnya kan membuat basis ekonomi. Kan ujungnya begitu. Mereka buat denom itu membuat basis ekonomi. Bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis itu agar bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya. Begitu itu Bang. Jangan heran kalau fenomena ini memang terjadi kita rasakan, bahkan kita saksikan di depan mata kita. Coba lihat, ada orang di gereja satu lagi berdiri bertengkar, tuh kan berkelahi rebutan jemaat, kan begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang yang mereka buru itu ya faktor ekonomi. Apa yang dikatakan Jonathan Purnomo itu betul, nggak salah itu Jonathan Purnomo. Ya mungkin sampai di sini aja dulu. Mungkin ada yang bertanya tuh, lanjut aja Bang Suma beri materi. Kan begitu. Jadi poinnya itu, gereja itu lahan bisnis. Itu aja, Bang. Inilah yang dikatakan
oleh ayat suci Al-Quran bahwasanya di akhirat nanti ada azab yang keras serta ada juga ampunan dari Allah dan ada juga ridha dari Allah. Sedangkan kehidupan dunia, kata Allah, bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Amal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jadi yang mengejar harta ini dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan menjual agama demi kekayaan agar dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi ini, itu kata Allah ada azab yang keras bagi mereka. Makanya Al-Quran menjelaskan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah, bahwa celakalah orang yang menulis sebuah buku atau kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Tuhan pencipta langit dan bumi, ini adalah ilham, ini adalah wahyu, ya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Yaitu itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Goto. Kenapa dikatakan keuntungan sedikit? Karena mereka hanya mengejar harta. Padahal harta itu menurut Al-Quran, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibu walahu wazina watafakhur bainakum watakatsur fil amwal wal aula. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahu wazinah watafakhuru bainakum watakatsur fil amwali wal aula. Ketahuilah bahwa kehidupan yang ada di bumi ini hanyalah permainan, hanyalah kelengahan, hanyalah perhiasan, dan saling bermegah-megah di antara orang-orang anak keturunan Adam, serta berlomba-lomba dalam memperbanyak harta. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Sedangkan kita umat Islam ini, ketika kita berbicara mengenai kekayaan, kita nggak bisa mengenyampingkan kemudian apa yang menjadi tolak ukur orang-orang beriman. Seperti itu. Jadi ketika dikatakan Al-Quran mereka hanya mengejar membuat sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri demi untuk ya kesenangan, kelengahan, dan bermegah, itu Al-Quran sudah uraikan itu. Itu sudah diuraikan oleh Al-Quran. Jadi wajar kalau mereka lebih apa istilahnya itu ya, lebih mementingkan kehidupan duniawi, seakan-akan mereka mau hidup terus-menerus. Mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mencelakai diri-diri mereka dan juga orang lain. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi Al-Quran ini datang menceritakan karakter tipikal sifat orang-orang kafir. Silakan. Itu ada yang ancam-ancam saya dibawa typing. Jangan begitulah bang, naiklah kau sini, kita bicara baik-baik. Tuh kalau ngancam-ngancam begitu, nah ada orang yang takut begitu bang diancam. Cobalah kau naik di sini, kau bantah itu saya punya penjelasan tadi. Jangan ngancam-ngancam begitu, karena yang baca typing itu banyak orang loh. Nanti kau ketahuan gimana tuh? Iya. Ngancam fisik ya, ngancam fisik. Iya, ngancam fisik itu NN. Banyak typingnya dia tuh. NN ya, akun NN. Nggak bisa dijawab dia di privat. Maksud saya naiklah sini, naik kau sini, kita bicara baik-baik. Kau sanggah yang saya sampaikan tadi. Tentu menggunakan data juga. Ya ini ada Bang Robert, Muslim apa Kristen Bang Robert? Kristen. Oh, Kristen, baik. Temanya ini loh Bang Robert, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Bang Tuhan, Robert?
Iya. Betul. Ten. Halo Bang Juma, kita jumpa lagi nih. Iya Bang Robert. Apa kabar pagi ini Bang? Iya, kita kan pertama kali diskusi dulu waktu saya kerja di Kimson tahun 2020. Oh, iya. Wah, itu kita diskusi pertama kali sama Bang Handi Selebes. Oh siap. Iya. Berarti 10 tahun yang lalu Bang ya? Iya, walaupun saya sempat tersesat juga. Oh Saya iya. mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Besok-besoknya kebalik lagi. Bukan. Yesus yang Roh Kudus. Hmm, Iya. iya. Terus Bang, terus? Kita sudah berdiskusi juga tentang Taman Eden. Iya. Iya. Terus? Tadi Anda mengatakan bahwa Alkitab kami ini adalah buatan manusia. Iya. Apakah yang Anda maksudkan itu Alkitab juga, Bibel juga, Alkitab kitab suci berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani juga, itu termasuk semuanya itu adalah buatan tangan manusia. Iya, itu udah dipastikan itu Bang. Semua berarti ya. Iya. Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Iya. Ibrani, Aramaik, semua itu Iya. buatan manusia. Sedangkan Al-Quran itu buatan turun dari langit gitu. Wahyu. Atau bagaimana? Oh, Wahyu kalau Al-Quran wahyuan, iya. Wahyu dari Allah. Iya. Hanya kan bedanya kan Allah di dalam Al-Quran itu kan tidak menjumpai nabi-nabinya, Abraham, Musa, Yakub, Iya. dan lain sebagainya. Tapi kalau di Alkitab kami kan Allah Israel, Allah yang hidup itu menjumpai mereka gitu. Khususnya yang berbahasa Ibrani, berbahasa Ibrani sampai kepada bahasa Indonesia. Mati dong Bang mereka kalau ketemu langsung Tuhan. Dalam hal ini tergantung juga sih. Kan dikatakan tidak ada orang yang bertemu Tuhan itu bisa hidup, pasti mati. Itu hanya satu ayat, satu konteks. Tapi di ayat yang lain kan mereka berjumpa Nabi Abraham, Berarti Nabi ayat Musa ini di Gunung Sinai. berarti ayat itu bohong ya Bang ya? Ya dibilang bohong ya enggak juga sih, karena itu adalah kitab suci ya saya harus mempercayainya. Kan tidak ada Sebagai- katanya orang yang pernah bertemu Tuhan bisa hidup. Mana yang betul? Itu kan tergantung situasinya, keadaannya. Kok bisa kayak gitu Bang? Kan dalilnya Iya. itulah. Nah, itu artinya Anda kan cuman praduga aja kan? Padahal dalil sudah mengatakan demikian. Dibilang Bahwasanya iya. firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu salah itu Bang. Orang yang di mana yang dimaksud gitu? Itu kan ini saya bermain logika. Saya bermain Tidak logika. ada orang berarti ya Memang nggak ada orang, iya. nggak ada manusia. Iya, mungkin kemauan abang-abang sekalian itu saya harus mengambil dalil yang lain untuk menguatkan atau mengkoneksikan ayat yang tadi itu. Kalau tidak ada orang Bang, berarti ya nggak ada. Kan di situ diterangkan. Kan bisa aja orang yang melawan Tuhan, bisa juga orang yang berdosa dan dia tidak mau bertobat. Bisa juga begitu toh. Enggak. Lagi firmannya, engkau tidak akan memandang wajahku, engkau tidak tahan. Engkau tidak Iya. tahan. Kalau di dalam perjanjian barunya, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kenapa? Begitu kan. Kalau Ya dalam enggak, perjanjian barunya. ini berbisanya Tuhan itu pernah berbicara langsung tanpa perantara kepada Itu bukan Tuhan orang Kristen. Kan zaman dulu kan belum ada jadi Kristen. Tuhannya Yahudi maksudku. Kan abang-abang sekalian, iya. Iya, akan abang-abang sekalian yang mengatakan jangankan zaman Musa, zaman Abraham, zaman Yesus saja Kristen belum ada kok. Kan Anda Itu sendiri yang itu mengatakan. fakta itu memang.
Ya itu betul itu. Iya, dan iya betul. Dan saya mengakui Nah, itu. Tapi Pada zaman yang itu lucu, disebutnya Nasrani ya. tapi yang lucu Iya, apa? setelah Tuhannya Yahudi benar-benar tidak pernah menampakkan diri kepada manusia, orang Kristen justru mengatakan Tuhannya Yahudi menampakkan diri, kan gitu kan, rada aneh gitu. Bukan Tuhannya tapi dikatakan menampakkan diri. Nah, kalau Tuhannya Kristen, kita lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru, betul. Jadi Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri lalu menjadi manusia. Itu sembahannya Kristen, itu beda. Beda Iya, kalau itu, tapi kan, Bang. iya, Kristen mengatakan begitu kan, itu kan tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana itu adalah firman Bapa, firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Yang mana yang firman Tuhan, Abang? Kami menyebutnya Allah Bapa. Allah Bapa dalam arti itu firman Bapa. Iya, semua dalam Perjanjian Lama. Semua dalam Perjanjian Lama itu Allah, kan firman Allah Bapa, kok perkataan firman Bapa gimana ceritanya? Ucapan Bapa. Ya maksudnya kan Allah itu kan firman. Ada firman Bapa, Allah Bapa, ada firman Tuhan, maaf, ada firman Putra atau firman Yesus, perkataan Yesus yang disebut Allah Putra. Ada firman Roh Kudus yang disebut Allah Roh Kudus. Jadi kan Allah dalam hal ini kan, saya sebagai iman seorang Kristen Katolik, itu dasarnya kan Tritunggal satu Allah. Allah yang berfirman itu kan dalam 1 Yohanes 1 pasal 1. Itu dasarnya Allah yang adalah firman itu. Tapi Allah yang dalam firman itu ada dalam diri Bapa, perjanjian yang lama. Anda jadikan ada dalam ini, diri Putra Yesus, perjanjian baru. yang Anda Iya. jadikan sebagai bahan untuk keyakinan Abang ini kan bukan firman Tuhan, itu kan tulisan penulis buku Yohanes. Kenapa Anda kenapa tidak merujuk kepada Yesus saja ketika berbicara mengenai Tuhan? Karena ketika Yohanes bercerita tentang Tuhan, Yohanes mengatakan tak ada orang yang bisa melihat, tidak ada orang yang pernah mendengar, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Kan begitu. Iya, Coba Anda baca betul. di 1 Yohanes 1 nomor 18. Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan. Nah, maka dengarkanlah penjelasan Yesus tentang Tuhan itu. Tuhan itu Iya. menurut Yesus 2 pribadi atau 1 pribadi. Yesus tahu tuh jawabannya. Begitu, Iya, Bang. itu kan pengajaran Yesus 2000 tahun yang lalu. Lalu dia mengajarkan bahwa Tuhan itu berapa pribadi. Menurut Yesus, kan kesaksian Yesus nih yang harus dipercaya, bukan kesaksian pengarang buku, tapi kesaksian Yesusnya, di mana kesaksiannya itu dicatat oleh penulis buku, gitu. Menurut Yesus Tuhan itu berapa pribadi? Iya, ada tertulis itu semua di dalam Injil. Matius, Nah, Markus, itu dia. Yohanes. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal. Mengenal apa? Mengenal Tuhan. Berapa yang pribadi? benar. 1. Nah, satu-satunya berarti bukan Bukan dua, Tuhan, bukan Allah, tiga. Allah. Mengenal Allah yang benar. Kalau Tuhan itu kan lebih kepada entitas gitu, wujud. Tapi kalau Allah itu kan ya seperti yang bahkan Musa pun diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Itu Bagi Mesir. bukan Allah di situ, Bang. Ya. Kalau Firaun. Iya, saya kan tidak Kalau menyebut Allah, Allah. Allah dalam Ya, begitu kan sama aja, Bang. Itu beda-beda Allah tipis itu lah. diambil dari kata Allah itu. Maksudnya? Tidak ada sumber kata Allah di Bible itu selain daripada Allah dalam Quran. tidak. Dari mana sumbernya kata Allah ini Semua. dalam Bible? Tergantung. Kalau yang di Al-Quran Nah, kan tergantung itu lagi kan, cuma dugaan Tunggu dulu. doang. Tunggu dulu. Hanya Bukan, menduga-duga. Agama hidup. Agama Anda hidup dengan Tunggu dulu. dugaan. Oke, tunggu dulu. Kan begitu doang. Kalau Allah di Al-Quran itu merunut berdasarkan kepada alif lam lam ha. Oke. Terus Itu kalau sudah. di Bible? Kalau di Bible itu kami dari kata al dan ilah, al-ilah. Dari Itu kan mana? itu kan dua jalur yang berbeda. Anda punya kitab itu terjemahan Arab. Tidak.
Tidak. Nah itu makanya aku bilang Anda itu cuma menduga. Al-Quran Atau saya kebalikan. Anda menjelaskan mau mengambil itu. jalur al-ilah. Anda mau mengambil jalur al-ilah. Oke, itu sudah. Enggak apa Kami akan hubungannya mengambil dari al-ilah? jalur alif lam lam Apa ha. hubungannya al-ilah ini dengan terjemahan Bible di Indonesia ini? Itu hubungannya apa? Itu kan cuma dugaan Anda kan doang. Anda kan selalu keberatan kata Iya alif jelas keberatan karena diikuti oleh orang kami. Kristen ini selalu Nah, sekarang kalian tinggal pilih saja. selalu Kalian tinggal mempraktekkan cara-cara iblis menyesatkan. Itu makanya Tidak, kami keberatan. enggak. Loh, kok enggak Kalian tinggal pula? pilih mau memakai jalur alif lam lam ha atau al-ilah. Lah kenapa Anda yang meminta kami memilih? Anda yang tidak punya landasan. Kenapa Bible mengambil kata Allah ini? Tidak. Dari mana dasarnya? Landasan kami sebagai pemilik Alkitab berbahasa Indonesia itu kan sebelumnya kan bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu itu dari mana? Dari bahasa Belanda. Belanda dari mana? Dari Yunani. Yunani dari mana? Dari Aramaik, Ibrani. Dasarnya Nah, itu. sekarang coba Anda Ibrani. tunjukkan di dalam bahasa Yunani. Dasar Yang berdasarkan pijakan kitab kata Taurat. Allah itu apa? Saya tidak merujuk ke situ. Saya lebih kepada kata Allah. Anda merujuk kepada Al-Quran. Tuhan orang Islam memang. Makanya Oke. tipikal kalian itu disebutkan dalam Al-Quran wa ma sekarang begini aja. aktsarahum Saya akan- illa zanna. Kalian itu dalam beragama hanya duga-menduga doang. Saya akan meminta Agama kepada yang tidak punya orang-orang dasar Arab. pijakan Saya akan meminta jelas. kepada orang-orang Arab. Oke, kami akan kembalikan kalian punya kata Allah itu. Tapi di dalam Al-Quran tidak boleh ada cerita tentang Isa. Lah, Clear, apa selesai. hubungannya? Kenapa Maryam. kenapa Anda menjelaskan tidak boleh kata Isa? Kenapa? Oh tidak. Isa itu mutlak milik Al-Quran. Enggak. Injil mutlak milik Al-Quran. Apa Enggak. pula? Kenapa? Isa itu Kenapa enggak? milik Nasrani. Kami Lah, dari apa hubungannya dengan Nasrani. Anda lagi? Nasrani dengan Dengan Kristen Kristus. hubungannya di mana lagi nih? Tidak, abang, tidak. Saudaraku, jangan Bagi saya sombong begitu- terhadap keadaan yang mutlak Saya Anda tidak harus sombong. akui. Saya hanya Adalah mengambil agama hak Kristen saya. itu adalah agama yang sibuk mengisi kekosongan yang ada dengan mengambil ajaran agama Yahudi dan ajaran agama Islam. Itu fakta, itu real. Lalu pura-pura Dari mana? meninggalkan cangkang, meninggalkan aslinya, meninggalkan dari mana mereka tumbuh dan berasal. Agama Kristen itu bertumbuh di Roma dan Yunani, bukan di Yahudi, bukan di Arab, bukan di Islam. Di tengah-tengah umat Islam nggak ada itu, Bang. Agama Anda itu berasal dari ajaran Paulus, di mana Paulus itu mengambil ajaran-ajaran orang Roma Yunani dan menggabungkan kemudian dengan ajaran Yahudi. Supaya apa? Supaya bisa menyesatkan banyak orang. Karena kalau mereka, Paulus hanya mengutip ajaran Roma Yunani, yang nggak bisa. Siapa yang mau mengikuti ajaran seperti itu? Itulah fakta, saudaraku. Sudah. Ya, Oke, gantian ya. Tadi ada mengatakan apa? Kristen itu mengambil ajaran dari Yahudi apa dan lain sebagainya. Iya. Nasrani. Oke, iya. tunggu dulu. Tapi saya mau bilang nanti Anda bilang lagi itu kitab karangan manusia. Ya Alkitab memang berbahasa karangan Indonesia. manusia. Itu fakta. Abangku. Bagaimana? Abangku, Alkitab berbahasa Indonesia itu kan rangkaian peristiwa yang terjadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di mana dalam perjanjian lama itu adalah perkataan Bapa, ucapan Bapa, firman Bapa yang kami sebut Allah Bapa. Di dalam perjanjian baru, setelah Allah Bapa bernubuat tentang akan adanya orang-orang yang mengalami kengerian kekal dan sebagian lagi mengalami kehidupan kekal, itu dinubuatkan oleh Bapa, oleh Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Kitabnya Daniel. Yahudi itu nggak ada hubungannya dengan Kristen lagi tuh. Tunggu dulu, kita belum bicara Kristen. Nggak ada hubungannya. Nanti Kalian saya cuma akan mengambil datang. kitabnya Yahudi terjemahannya Nanti ujung-ujungnya- untuk kalian campur adukkan dengan surat-surat kepompong. Anda gabung, Memang Anda Kristen itu masukkan. apa? Misi Kristen itu Kristen pengikut Kristus. misi Kristen yang dibawa oleh Yesus itu apa? Tentang Enggak kehidupan kekal. ada Yesus punya misi menjadi Tentang Kristen, kehidupan. enggak ada. Tentang kehidupan kekal yang sudah dinubuatkan oleh Iya, Bapa itu untuk dalam kitab kaumnya, Yeremia, Bani Israel. Yesaya, kitab Daniel. Lalu Itu untuk kaumnya Bani lalu Israel. muncullah Yesus di dunia. Kalau yang Kristen ini bukan Tunggu dulu, Yesus, Abang, saya belum tapi selesai. Kristus yang datang Tunggu kepada dulu. Paulus. Iya, tunggu dulu. Muncullah Beda. Yesus di dunia.
sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai guru dan lain sebagainya. Alah, Sampai dia terangkat ke pandai-pandai. surga, ke Firdaus. Alah, Lalu itu cerita. Itu cerita itu, di tengah-tengah kaum di Bani dunia Israel. yang meneruskan adalah Petrus, Paulus dan kawan-kawan yang pada akhirnya menjadi agama Kristen. Begitu abangku. Oke, sekarang begini, ketika ada perintah di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Siapa yang menambahkan surat-surat kepompong masuk di kitabnya orang Yahudi? Kitab apa? Dalam bahasa Indonesia? Bukan apapun itu. Kalau itu setahu saya Siapa yang- di Kitab Wahyu, Bang. Bukan. Itu di Kitab ini Wahyu, kitabnya bukan di Ulangan. Yahudi. Kitabnya Yahudi itu kan sudah utuh kitab Tanak mereka, nggak perlu lagi penambahan-penambahan. Orang Janganlah Yahudi engkau punya kitab menambahkan namanya. atau mengurangi semua perkataan ini. Karena apa? Ya, Karena itu kami derita akan Anda, itu kitab dilaknat. saudara. Itu Iya. kitab saudara. Ini dalam kitab Itu bukan kitab Ulangan, tapi kitab Wahyu. Dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Nah sekarang Itu- siapa yang menambahkan surat-surat kepompong masuk ke dalam, Tapi menggabungkan tadi- surat-surat itu ke kitabnya orang Yahudi, itu siapa bang? Tapi tadi abang bilang di kitab Ulangan, itu sebenarnya di kitab Wahyu, bukan di Ulangan. Saya tahu kalau di kitab Wahyu itu, tetapi yang diterangkan yang saya maksud ini adalah ulangan 4. Di mana dalam Ulangan 4 itu nggak boleh kemudian orang menambah orang Yahudi, nggak boleh. Nah sekarang siapa yang memasukkan surat-surat ke dalam kitabnya Yahudi, menggabungkannya kemudian hanya melanjutkan kehendak Bapa, misi Injil. loh, Itu, kan Abang. perintahnya jangan jangan kau menambahi. Sekarang siapa yang menambahkan tuh? Siapa yang menambahkan masuk Tidak di kitabnya menambahkan. orang Yahudi? Nah Yesus itu yang kitab ajar. Anda. Kitab Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus. Itu apa? Apa itu bang? Firman Tuhan. Yesus yang ngajarin. Di mana Yesus mengajarkan kitab Markus? Apa kata Yesus? Tunggu loh. Apa kata Yesus? Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kan nggak Disitulah nyambung. tergantung- Lagi-lagi Anda cuma disitulah menduga-duga tergantung doang. seluruh hukum Taurat. Itu kata Menduga-duga perintah Elohimnya. Jangan bukan kamu menduga-duga. menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan pula kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Yesus Itu bilang perintah. memang ada perkataan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, Ini nggak ada hubungannya. kasihlah samamu. Begitu abang. Bukan, tidak ada Ini, Pak, hubungannya kalau- saudaraku. Kalau soal kami membuat ajaran baru, itu ajaran dari mana? Ya dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan kitab-kitab yang Yesus Anda tidak- punya itu? Yesus tidak Di mana? menyuruh orang-orang Kristen Di untuk mana Yesus melakukan hukum-hukum mengajarkan Taurat. buku Roma, Galatia, Filipi? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itulah Itu yang bukan kumaksud. Yesus yang mengajarkan. Itu kan kuasa dari Yesus. Bukan Yesus yang mengajarkan. Itu kuasa dari Sudah. Yesus. Nah, Di mana Yesus berkata? siapa yang memasukkan surat-surat ini? Ya, Saya katakan tunggu surat dulu. kepompong karena tadinya bukan firman Tuhan, sekarang sudah dianggap jadi firman Tuhan. Itu kuasa dari Yesus. Di mana Yesus berkata Yesus lagi. kepada Petrus. Yesus lagi yang difitnah, padahal tidak ada Petrus, data. Petrus, Hanya menduga kepadamu- saja. Jadi kepadamu Al-Quran akan saya itu semakin hari semakin nyata kebenarannya. Wa ma Petrus. yattabi'u aktsarahum illa zanna. Mereka hanya menduga-duga. Ini ajaran Yesus, mana dalilnya? Enggak ada. Kitab bukan Lukas. di sana, Bang. Kitab Itu Lukas bukan firman benar. Tuhan, mana buktinya? Mana legalitasnya dari Yesus? Enggak ada. Itu perkataan Ada. Yesus. Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia. Apa yang diberikan? Buku Petrus, kitab Petrus Surga. yang dikasih. Kitab Kitab Petrus yang Petrus ada. dikasih.
Nggak ada Yesus memberikan kitab Petrus, nggak ada. Nggak ada, itu cuman karangan kalian aja. Kalian Tidak. hanya menduga-duga doang. Itu Dan Yesus sekarang yang coba mengatakan, coba kepadamu akan saudara. kuberikan kunci kerajaan sorga. Iya, saya tahu kalau itu. Sekarang coba buktikan kepada kita di sini Yesus mengenal kitab saudara. Cek. Memang nggak ada dari Yesus, Filipi nggak ada, Efesus nggak ada, Matius nggak ada, Yohanes nggak ada. Kalian menganggap itu firman Tuhan karena dugaan doang. Pemayat Itu bukan sabi dugaan apa. atsarahum Itu ada ayatnya. ilazam. Mana Oke, sekarang coba. begini deh. Sekarang begini, kita Coba mana dalilnya? kode dalilnya Mana ada. dalil? Mana coba? Ada perkataan Yesus yang mengatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Iya. Yang kau ikat di dunia. Coba tanya orang di bawah, ada nggak sih? Ayat itu ada. Memang ada ucapan itu, yang saya maksud ini adalah kitab-kitab kalian. Ah, Ada nggak? kenapa kitab kami? Ya, kitab kalian itu ada nggak kemudian validasinya dari Yesus? Ada. Mana coba? Ya tadi itu yang saya sebutkan tadi. Ya itu bukan berbicara mengenai kitab. Janji Yesus kepada Petrus. Itu ajaran kuasa. Itu ajaran Yesus kepada Petrus Lebih kepada kuasa. untuk melanjutkan pengajaran Yesus kepada mereka bahwa Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Itu jemaat-jemaat yang didirikan oleh Petrus harus Bukan hanya harus Bani melakukan Israel. itu. Nah, Nasrani di mana juga. Yesus mengatakan kalau dia untuk non Israel? Kan dia mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, itu bukan Yesus itu, abangku. Baptislah mereka. Baptislah mereka dalam Roh Kudus. Itu kan bukan perkataan Yesus. Itu kan bukan perintah Yesus. Itu bukan Yesus. Maksudnya? Itu bukan Yesus, tetapi penulis buku Anda yang bukan murid Yesus menggabungkan dua keadaan di mana dia mencoba, dia mengumpulkan cerita tentang Yesus yang ada pada saat itu. Ternyata dalam bukunya itu dia sedang menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Itu keinginan Anda, Bang. Oh bukan, itu pikiran fakta. Anda, Bang. Itu fakta, saudaraku. Itu fakta. Itu Tidak. fakta. Sekarang Faktanya Yesus mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. ya memang Yesus, memang mengaku Yesus. Oknum itu mengaku Yesus. Memang betul. Makanya penulisnya menggabungkan dua kisah cerita yang mana nama pelakunya itu sama-sama Yesus, tetapi oknumnya berbeda. Gitu. Malah Yesus yang tangan. Yesus yang satu mengatakan jangan ke bangsa lain. Yesus yang muncul belakangan mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Itu berbeda. Jangan ke bangsa lain maksudnya? Yesus kan melarang muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kan itu tidak boleh dia ke bangsa lain. Nah kemudian setelah terjadi penyaliban, muncul orang yang mengaku Yesus, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Kita bilang bertentangan. Lah satu mengatakan jangan ke bangsa lain, yang satunya mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Berbeda kan? Tidak, Abang. Kok tidak pula abang ini? Gimana ceritanya? Itu Anda sedang berimajinasi. Kok berimajinasi? Dalilnya begitu, Emang. saudara. Tidak. Coba Anda baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Tidak begitu karena apa? Karena kita saling Karena Anda menduganya tidak begitu, padahal dalilnya begitu. iman kita masing-masing. Kita Nah, saling bukan mempertahankan masalah agama kita iman. masing-masing. Ini berbicara mengenai fakta di lapangan. Sebenarnya saya tidak pernah mempertahankan iman saya sih. Ya terus Hanya- kenapa Anda membantah dalil hanya gara-gara duga-menduga doang? Tidak, itu adalah imajinasi Anda. Loh, kok jadi mengubah saya berdasarkan dalil, Anda berdasarkan konteks. apa? Mengubah konteks yang satu dengan konteks Oh yang tidak lain. bisa, seperti yang saya nggak bilang bisa, tadi itu. nggak bisa. Karena Yesus mengatakan waspadalah Tidak. kepada iblis, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian dengan mengaku aku, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi memang harus ada iblis yang datang memakai nama Yesus, ngaku Yesus. Itulah yang keluar dari kubur.
Itu kan imajinasi Anda. Lo kok imajinasi saya? Kita berbicara gini aja, kita sudah berapa konteks ini. Nah, Anda menggabungkan di dalam iman Anda itu, digabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Kenapa bisa digabungkan? Karena penulisnya bukan murid Yesus, hanya wartawan lepas. Bukan, tidak. Kok iya tidak. Itu Gimana hanya maksudnya? imajinasi Anda. Bukan imajinasi, itu fakta tertulis di dalam Bible Anda sendiri. Tidak. Coba, saya uji nih. Saya uji. Sebelum Anda yang salah penyaliban, merangkaikan. bukan, sebelum penyaliban, Yesus berpesan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan muridku semuanya telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Itu sebelum penyaliban. Itu Nah, pertanyaan firman apa? saya, pertanyaan Konteksnya saya, apa? sabar dulu. Perkataannya apa? Tentang Pertanyaan saya, Bang, ketika Yesus Ya. mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, pertanyaan saya, apakah setelah itu masih ada firman baru yang mau disampaikan? Ada. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Itu firman apa yang disampaikan oleh Yesus? Bilang, terserah dia, mau firman utina, mau apa ke urusannya dia. Dia mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan. Nah, pertanyaan saya, masih ada nggak firman baru yang akan disampaikan? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Oke. Tunggu dulu, stop. Itu adalah nubuat Bapa dalam kitab Yesaya, Yeremia, Daniel. Hancur. Itulah Pecah firman mimbar Bapa, gereja. perkataan Bapa dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh Yesus pada murid-muridnya tentang kehidupan kekal, Pecah- bahwa pecah mimbar gereja. bagian manusia kalian akan mengalami kengerian kekal, sebagian lagi akan mengalami kehidupan kekal. Nah, itulah kehendak Bapa. Itulah firman Bapa, firman yang dimaksud. Lalu Yesus berjanji kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi geli saya, Bang. Nah, itu yang dilanjutkan oleh kami umat Katolik sampai sekarang. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Iya. Allah. Pertanyaan saya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, masih adakah firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Sudah semua, segala firman sudah disampaikan. Pintar. Ini udah mulai Lalu. masuk nih. Udah Lanjut. mulai masuk nih. Sabar. Sudah semuanya. Nah, Iya. di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya sebelum penyaliban, ada nggak Yesus pernah mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak? Itu pernah. Baptislah mereka dalam Bapa dan Roh Kudus. Masalah generasi. Abangku jangan kebanyakan pakai lipstick. Nggak ada itu. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara seluruh firman yang telah aku sampaikan, tidak ada yang berbunyi pergilah ke seluruh dunia jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Gitu nggak ada. Kan dari saya Nggak ada bilang, itu. itu adalah nubuat Bapa, nubuat Tuhan dalam perjanjian Kenapa lama. jadinya kenubuat? Ini kita berbicara mengenai perkataan. Segala firman telah aku sampaikan. Anda Perkataan mengakui tak ada lagi Perkataan firman. Perkataan Yesus. siapa? Bukan. Yesus. Kok Yesus? Kan Yesus yang Yang berkata. Yang disampaikan itu kan perkataan Bapa, perkataan Tuhan. Iya, Dalam perjanjian Bapa lama. menyampaikan perkataannya kepada Yesus agar Yesus menyampaikan kepada umatnya, kaumnya. Ini disampaikan oleh Yesus. Yesus mengatakan,
segala firman yang engkau berikan itu telah aku sampaikan dan Iya. mereka telah menerimanya. Sebelum Pintar. penyaliban, apakah murid-murid Yesus sudah menerima perintah pergi ke seluruh bangsa? Sudah. Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul. Kenapa? Bonyok. Anda tertawa. Ya. Di mana Yesus memerintahkan muridnya dan muridnya telah menerima perintah itu agar pergi ke seluruh bangsa, itu di mana? Ada itu, ayatnya ada. Ada di mana? Iya. Ya. Itulah kekurangan saya, Bang. Itu Banyak kekurangan pakai lipstick. saya tahu ayat, tapi saya tidak tahu bab berapa, ayat berapa. Memang nggak Itu ada. saya akui sebagai kekurangan saya. Tapi Memang ketika tak Anda ada, saudara. mengarahkan saya dari konteks yang satu, ayat yang satu ke ayat yang lain, padahal itu tidak sesuai dengan maksud isi dari kitab suci. Kalau begitu, Dengan kalau itu pertanyaan-pertanyaan kekurangan jebakan saudara. Anda mau mengarahkan saya kepada hal yang sesat begitu. Lu kok jadi sesat? Justru saya ingin Memang. mewaraskan saudara. Memang. Kalau tidak ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu berarti bahwa yang keluar dari kubur berkata, pergilah ke seluruh bangsa, itu bukan Yesus lagi. Yang ada di Pulau Patmos itu, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus lagi. Yang Itu datang bukan kepada Yesus, Paulus, iya. akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan Yesus lagi. Karena ucapan-ucapan yang Itulah ngaku-ngaku Isa. Yesus ini, Harusnya yang ngaku-ngaku itulah Yesus ini, Nabi itu Isa. tidak pernah diucapkan Yesus kepada muridnya. Harusnya itulah Nabi Isa setelah dia di Sederhana, abangku, Gitu, sederhana. Sederhana korelasinya kalau apa? mau Oke. waras. Lanjut dulu tuh. Gampang kok. Korelasinya apa? Bahwa Nabi Isa Ya. itu kan dia katanya tidak disalibkan, tapi dia diserupakan. Isa Nabi Isa dibawa. Ada seorang yang wajahnya diserupakan oleh Nabi Isa sehingga Nabi Isa selamat dan dia terangkat ke langit. Itu kan dalam Al-Quran. Nah, di dalam Alkitabnya, kitab suci berbahasa Indonesianya, itu sebenarnya kalau korelasi saya ya, pribadi saya, itu adalah roh kebenaran yang diminta oleh Yesus kepada Bapa untuk menemani para murid. Nah, itulah yang diserupakan, itu adalah roh kebenaran, Roh Kudus, bukan Nabi Muhammad. Di mana Anda selalu pernah mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Tidak. terlalu berat itu bang materinya. Ini aja dulu. Oke. Ada nggak? Kembali Masih ke ada konteks nggak? perkataan Yesus. Masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan sebelum penyaliban? Masih ada atau sudah nggak ada lagi? Semua sudah Oke. disampaikan. Kembali ke konteks tentang perkataan Yesus. Oke. Semua sudah disampaikan Anda kan? tadi bilang tidak ada. Oke, saya akan mengambil ayat di mana Yesus mengatakan segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Disitulah tergantung seluruh isi hukum Taurat. Itu kata Yesus. Itu ucapan Yesus sebelum penyaliban. Iya, Alamak. betul. Iya, Nah, kalau itu Salahkah? masuk dalam Tunggu dulu, kategori. Salahkah It- ketika Paulus, tunggu dulu. Salahkah ketika Paulus, Petrus dan kawan-kawan membuat sebuah surat dan dia mengajarkan kabar kerajaan Allah, kabar Iya, keselamatan. serangan Paulus sendiri dan Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Itu yang Anda harus pahami. Tidak Abang. Tidak salah. Tidak Sekarang salah ketika Yesus berkata Paulus segala firman membuat surat yang engkau untuk- berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah yang disampaikan Yesus sebelum penyaliban itu adalah isi dari 13 kitab Paulus? bukan. Udah selesai. Selesai sudah. Ternyata isi 13 kitab Paulus itu hal baru dari Yesus yang lain. Udah selesai. Iya. Udah selesai. Bubar. Jangan bayar perpuluhan, bubar. Gagal perpuluhan, gak ada lagi bayar perpuluhan. Bubar. Karena ternyata 13 buku Paulus itu bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes juga bukan dari Yesus.
Petrus kisah para rasul juga bukan dari Yesus. Namun di dalam kitab ini, kitab-kitab mereka ini masih ada cerita-cerita yang perlu diselidiki lagi. Apakah itu betul Yesus atau bukan? Apakah betul itu ucapan Yesus atau bukan? Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dan pengesahan dari Yesus itu langsung. Begitu sudah. Kita isap rokok dulu. Oke, lanjut. Rokok saya habis, Bang. Mantap. Udah habis ya? Iya, tadi saya cuma punya 3 batang tadi. Aduh. Oh, mama, masalah. Pakai rotan Lanjut. Bang, panjang. Kalau rotan itu panjang, 1 meter. Cari yang 1 meter. Rotan yang benar aja kau, Bang. Oh iya, ujungnya lanjut. itu Bang, ujung depannya itu dicelup di masako. Habis itu dijemur. Nanti Iya. kalau udah kering, bakar, isap rotannya itu rasa masako. Itu enak. Anda pernah rasa? Iya. Oke, Nah, lanjut. gitu. Lanjut, Bang. Selamat malam Cina. Menurut Abang, Ya. Ya. Siapakah para Hawariyun yang dalam Al-Quran itu yang adalah murid-murid Nabi Isa, Bang? Hawariyun yang adalah murid Nabi Isa adalah mereka yang melanjutkan pengajaran Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah fattakullah wa atiun, yang bertakwa kepada Allah dan mentaati ajaran Nabi Isa. Itulah Hawariyun. Iya. Beda dengan Lukas, Markus, Paulus. Beda Bang. Apakah itu dari Jibril, Bang? Dari Jibril. Kalau Iya. dalam kaidah Islam, penyampai firman itu malaikat Jibril. Nah, Iya. Yesus maksud saya, sendiri mengakui Bang, di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat Bang. turun kepadanya menyampaikan firman. Nah, malaikat penyampai firman itu adalah turun naik, Bang. Jibril. Turun naik. Ya, turun naik. Iya. Betul itu. Oke. Tunggu dulu, Bang. Kan saya tadi bilang, Iya, saya tunggu, saya nggak akan kabur. apakah iya kita kan diskusi, Bang. Iya, apakah Iya. apakah Injil dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, surat Maryam, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Injil di Al-Quran, para Hawariyun, itu berasal dari Jibril atau enggak, Bang? Itu Iya, pertanyaan. itu berasal dari Jibril, betul. Kan penyampai firman itu kan Jibril. Oke, saya catat dan saya ingat-ingat, Bang, ya. Ya, Abang yang mengatakan ini. ya. Ya. Oke, ya. Hmm. Lalu saya kembali ke Alkitab, Bang. Jadi para Hawariyun itu kan saya kan sudah sering bilang sama kalian, sama teman-teman Kristen saya, bahwa Hawariyun itu berbeda kelompok dengan Petrus, Paulus, dan kawan-kawan. Itu kelompok yang berbeda. Dua betul. jalur yang berbeda. Benar. Iya, dimana menurut hemat saya sebagai seorang pribadi, seorang Kristen yang belajar Alkitab, khususnya kitab Wahyu tentang Hawariyun itu adanya hanya di kitab Wahyu, Hawariyun, yaitu ke-7 jemaat yang dipimpin oleh masing-masing malaikatnya. Di mana? Maksudnya? Kan tadi kita sudah bahas bahwa Yesus tidak memiliki lagi perkataan firman yang belum disampaikan. Itu di Injil, Bang. Ini kan saya sedangkan Wahyu, buku Wahyu ini nanti dikarang di tahun 100-an ke atas, Bang. Jadi itu bukan lagi ucapan Tidak, Yesus. salah, Bang. Tidak. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus. Berarti setelah bohong dia Yesus. terangkat ke langit. Setelah Nggak dia bisa, terangkat ke langit, nggak bisa. Dia berada di Pulau Patmos. Nggak Bahwa bisa, Bang. Kitab Wahyu itu adalah perkataan Yesus dan Nggak bisa, salah itu. tidak, Coba. Bang. Nah, ini kita buktikan nih, kita berdasarkan data. Iya. Ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes, dikatakan dalam Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maksudnya, Bang, maksudnya itu keluar konteks, Bang. Lah enggak, supaya kita Keluar tahu siapa konteks. yang datang setelah Yesus pergi.
Tidak, Nah, Bang. pertanyaan saya, Kita kan sedang membahas Kita apakah wahyu. yang berbicara di Kita Pulau wahyu. Patmos. Wahyu Iya, Yesus iya. kepada Iya. Yohanes itu adalah Yesus atau bukan? Anda bilang tadi bukan. Bukan iya, Yesus. makanya saya kasih dalil untuk membuktikan bahwa yang datang di Pulau Patmos Tidak, itu Bang. bukan Salah, Yesus. Bang. Salah. Kenapa Bang. Anda Dalil yang tidak benar- izinkan saya menunjukkan dalil? Tunggu dulu, Bang. Tidak. Dalil yang benar itu adalah Yesus pernah berkata, di antara Bang Robert, kamu biar Bang Juma nunjukin dulu datanya, diam dulu. Ya, saya tunjukkan dalil dulu, nanti Anda sanggah. Karena tadi kan kita sudah mengakui itu bahwa tidak ada lagi firman. Semua sudah disampaikan oleh akan menyesatkan Yesus. saya. Tidak, Bang. Ya, Dalil yang benar. Kalau begitu saya ulang Tunggu. lagi. Tunggu Yohanes dulu, Bang. 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tidak, Mereka Bang. Ini telah kan tentang menerimanya. Yesus yang sudah terangkat di Pulau Patmos. Enggak ada hubungannya dengan itu. Enggak ada hubungannya. Tidak, Bang, tidak. Tunggu dulu. Dalil Yang yang benar datang, adalah... abangku, yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Iya, tunggu dulu, Bang. Itu keluar konteks. Dalil yang benar Enggak, adalah... yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa menurut Yesus? Tunggu dulu, Bang. Berikan saya kesempatan dulu. Dalil yang benar adalah Yesus pernah berkata, di antara kamu ada seseorang yang tidak akan mengalami kematian sebelum dia melihat kerajaan sorga. Itu adalah Yohanes. Nah, di mana setelah Yesus terangkat ke langit dan dia berada di Pulau Patmos, Yohanes itulah yang berada di Pulau Patmos bersama Yesus, Bang. Jadi itu adalah Yesus. Lalu Yesus Saudara. mewahyukan segala wahyunya, dan di dalam kitab Wahyu Yohanes. Salah. Terserah Abang lah. Salah. Di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat surga, kerajaan Iya. surga. Siapa itu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan surga? Murid kesayangannya. Oh, Yohanes. tidak, Yesus itu sendiri. Kok Yesus itu sendiri? Lah iya dong, di antara yang hadir di sini, hadir nggak Yesus di situ? Di antara kamu. Yesus itu bilangnya di Oh, di antara kamu, Di nggak antara ada kalian. di antara kamu. Jangan. Di antara kalian. Jangan. Di antara para murid. Jangan. Ini bukan gereja. Tidak ada dikatakan Yesus di antara kamu. Tidak ada. Dia hanya mengatakan di antara yang hadir di sini. Itu nggak ada kata Tidak. kamu di situ. Tidak. Di antara Tidak kalian. ada. Coba Bang Dia- Handi atau siapa silakan di buka antara kamera. kalian. Silakan. Silakan. Dibuka kameranya, Bang. Siapa yang bisa buka? Dibuka kitabnya. Matius 16 boleh. Matius 16 ya Guru Nda. Sebelumnya Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di kitab medsos saya keberatan karena itu Mau izin tadi bisa Matius disetting. berapa Guru Nda yang mau ditampilkan? Karena itu bisa disetting. Kenapa? Tadi Matius Kalau berapa? di kitab di medsos saya keberatan. 16:28. 16. 16:28 ya? Coba. Oke. Atau yang di ini, Lukas 9, nomor 27. Nah. Yang Lukas 9-nya aja biar lebih mudah kita pahami. Suara saya kedengaran? Ya, dengar Jelas Guru dulu Nda. dah. Jelas. Iya, Lukas 9 nomor 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Mereka lagi ditambahi lagi kata mereka. Mereka sebelum mereka Jangan melihat kerajaan Allah. Jangan ditambahi Mereka tuh mereka apa? di situ, Itu ada, Bang, ada abangku. merekanya itu. Enggak. Jangan ditambahi. Ada Itu bukan Yesus sendiri yang ngomong, Bang. Sedangkan Di Yesus sendiri antara mengatakan, barang aku siapa berkata- meninggikan diri, ia akan direndahkan, Bang. Dalil. Tidak, Bang. Inilah yang Al-Quran katakan. Al-Quran saya tidak pernah keliru. Wa ma yattabi'u aktsaruhum la illa zanna. Itu kata Quran. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan mereka saja. Tidak, Bang. Kalau itu perkataan Yesus, itu adalah untuk Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan, Bang, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan.
Lah Yesus Bang. mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Mereka melihat kerajaan surga. Jadi dalam hal ini Nah, itu Yesus sekarang siapa atau aja mereka, yang Bang? melihat kerajaan surga? Siapa aja? kan mereka, Bang. Ya mereka siapa yang melihat kerajaan? Aduh. Siapa? Anda mengatakan penulis wahyu itu sendiri, bukan mereka itu. Jadi yang dimaksud di sana adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum tanda-tanda kiamat itu benar-benar terjadi secara mutlak. Artinya apa? Ada di antara kita di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Apabila tanda kiamat itu sudah datang, itulah bukti kerajaan Elohim. Maka ada satu manusia yang tidak akan mati sebelum itu terjadi. Siapakah itu? Isa alaihi salam. Itu yang tidak mati itu beliau, Nabi Isa. Sebelum kalian melihat tanda-tanda dia datang, Al-Quran surah As-Sukrub ayat 61, sebelum Nabi Isa alaihi salam meninggal dunia, terlebih dahulu beliau datang membawa tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu? Kerajaan akhirat. Tanda-tanda itu akan dia bawa. Itu yang dimaksud. Bukan Yohanes di Pulau Patmos. Kenapa bukan Yohanes di Pulau Patmos? Pengarang Yohanes Wahyu. Karena Yesus mengatakan, satu, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti kitab Wahyu bukan dari Yesus. Dua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi kalau ada datang menambah-nambahkan firman yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya, mengaku Yesus, tergenapi sudah. Mau yang ketiga? Yang ketiga, baca Wahyu 12 nomor 9. Yang diutus kemudian adalah iblis atau ular tua ke Aikomene. Yunani itu bagian daripada kerajaan kaisaran. Yang keempat, baca Wahyu 22 nomor 16. Mengaku bintang timur. Kaitkan dengan bintang timur yang ada di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Yang kelima, pengikut Yesus palsu itu banyak dan memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus dalam agamanya dan dalam nama penyebutan agamanya? Kristen pengikut Kristus. Kristus adalah Yesus. Itu fakta. Memang pahit sih, tapi mau kayak mana lagi? Kebenaran itu harus disampaikan. Tidak boleh didiamkan. Karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, maka Islam datang untuk memberikan rahmat kepada saudara-saudara kami Kristen yang belum paham Bible, untuk supaya paham melalui kami yang mengajarkan, karena kami tak ada tendensi perpuluhan. Kami murni membaca apa yang ada tertulis di situ. Tidak pernah kami membengkokkan, tidak pernah kami membelokkan, karena Al-Quran itu sudah lurus. Tidak perlu lagi ada pembelokan. Saya kira begitu, silakan rekan-rekan sekalian. Lanjut. Iya, ini ada siapa ini? Gus Miftah. Salmang. Bang Jupri dan Bang Salman. Kristen. Iya. Ya, Apa selamat Assalamualaikum. malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Menarik temanya ya, Yesus bukan Tuhan. Jadi tema ini saya katakan salah ya. Lebih bagusnya di situ tertulis Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kan dan Al-Quran abad ke-7. Jadi kalau dikatakan Allah itu Tuhan sudah terlambat semuanya, karena
Sebelum Al-Quran diwahyukan itu sudah ada segala sesuatu. Ngomongnya jangan ini bang, santai aja bang. Iblis itu ada di abad pertama. Jadi kalau ada iblis mengaku Tuhan, ya sah-sah saja. Karena Yesus pernah dicobai oleh iblis, dan iblis mengatakan, sembahlah aku. Kalau kau menyembah aku, maka segala kuasa di dunia akan aku berikan kepadamu. Kan gitu. Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu abad pertama. Yesus mengatakan, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang ya abad pertama. Iblis itu suka nyamar-nyamar. Maka ketika masuk ke Indonesia yang tadinya menyembah dewa, Theos, diganti Theos yang menjadi Allah. Berarti Allah Pekerjaan iblis Subhanahu wa itu. Ta'ala bukan Tuhan ya. Yesaya Kenapa? Karena dia 5:16, pencipta langit dan bumi itu disebut sebagai hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, Tuhan yang kami sembah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala itu artinya maha suci lagi maha tinggi. Enggak bisa. Itu cocokologi. Enggak bisa, memang begitu, memang begitu. Sekarang begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bat ketujuh. Sekarang begini, saudara. Yesus meminta orang Yahudi waspada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau waspada kepada Kristus? Allah Israel yang benar, bukan Allah Ya Allah enggak, di bukan Mekah. itu. Yesus mengajarkan muridnya untuk waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah. Coba saudara jujur. Jangan emosi, jangan tendensi kebencian, tapi jujur. Yesus meminta orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah. Jawab. Jangan emosi, tahan emosi, tahan. Atur napas, buka mic-nya. Yesus berpesan kepada muridnya orang-orang Yahudi agar waspada kepada setan yang datang memakai nama Yesus Kristus atau memakai nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan abad ke-7, itu sudah terlambat. Emosi dia. Tengok Miftah, tengok gurun dalam cuma mencretku bikin kan. Emosi dia, emosi. Loh, bagaimana Allah itu Tuhan abad ke-7 sudah terlambat. Emosi dia. Allah Israel. Emosi dia. Allah, Ibrahim, Emosi dia. Ismail dan Muhammad. Emosi. Kenapa takut? Ya itu kan mencret kan. Emosi, Kenapa Anda nggak menjawab pertanyaan saya? Ayo, Cuma gitu kenapa aja, nggak menjawab? emosi. Kenapa nggak menjawab pertanyaan Tuhan? saya? Karena Ya Allah itu bukan dari Tuhan. lalu. Kalau Anda Ya tidak udah, menerimanya, kenapa kamu terserah. tersesat? Sekarang yang saya tanya, Kenapa kamu menurut tersesat? Yesus, yang harus diwaspadai penyesat ini memakai nama Yesus atau memakai nama Allah? Loh, kalian yang memakai nama Yesus kan kalian padahal Yesus Laben Raulu, Laga Rambang. Kalian yang memakai nama Yesus katanya. Pret. Kristen itu sudah memakai nama Yesus. Kristen itu sudah memakai gelar Yesus itu. Memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ya kaulah itu. Agamamu aja pakai nama Yesus. Pret. Laben Raulu. Lah gempung. Ulun nama mimbat doa otak nabi cu. Sapi. Lompo ulu teh apa? Empo pekade kutu. Kalau amporo. Contoh. Iya betul. Kamu itu diajak diskusi menggunakan data ilmiah, bukan congor dan Isa kebencian. Yesus palsu. Justru kau yang membenci Kristen sampai tempat ibadah digeruduk. Mampus mencret lagi. Yang membenci itu adalah yang memakai istilah-istilah Al-Quran dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, itu pembenci. Kenapa tempat Yang ibadah Kristen digeruduk? yang menyamar-nyamar ke Islam-Islaman itu yang membenci. Kenapa diseruduk? Ya karena kalian pura-pura jadi Islam padahal kalian itu kafir. Kenapa diseruduk? Karena supaya Indonesia tidak terkontaminasi dengan ajaranmu. Karena ajaranmu itu adalah ajaran menyesatkan berdasarkan pengakuan Yesus. Kenapa diseruduk? Karena agamamu mengajarkan 3 Tuhan, sedangkan negara ini berdasarkan 1 Tuhan.
Paham? Tal ujal mana? Kamu aja tuh. Paham? Kebencian aja Bunda, terus. mending disimpan di tempat yang layak ya orang Iya, ini. masukkan ke toples, lemparkan ke gereja. Mencret. Kebencian aja terus. Kenapa diseruduk? Ya siapa suruh 3 Tuhan? Indonesia 1 Tuhan, coy. Ya ini ada Jupri. Jupri dibuka mute-nya bang. Bang Jupri. Bang Jupri. Bang Jupri. Woi Jupri. Kalau nggak mau diseruduk, ikut Edis kabur ke luar negeri. Kalau menghujat, aman di sana. Betul. Tapi nanti membusuk kau di sana. Lu pikir sana kuburan murah apa? Bisa jadi kasih turun di laut tahu ke makan ikan hiu. Gak usah kesurupan teman-teman. Kita diskusi edukasi gitu loh. Lanjut Bang Hendi. Ya mau dia apa lagi kalau udah begitu? Masa kita dituduh yang pakai nama Yesus? Ada. Kacau dia. Lah belaceng. Asal ngomong. Bro kalau naik di sini itu jangan lupa bawa sendal lah. Pakai Tidak sendal. ada mitanunya lain kasihan. Ya ini Aryo Mama sama bilang. Gengsar Muslim apa Kristen? Aryo, Kristen Muslim saudara. Langsung generasi. Gangsar. Nggak pernah gangsar, ada namanya gangsar. Gang kesasar. Gangsar Kristen Muslim, saudara. Enggak lihat itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa yang pakai itu? Lu lihat tuh Risilulibus itu kemana-mana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau Yesus berkata waspadalah. Memakai namaku. Ademat Kristen. Ademat. Ada apa ini? Ademat Tondang. Oh, Ademat Tondang Muslim kayaknya ini Ademat Tondang. Oh, Kristen. Ademat Tondang. Muslim dia. Muslim kah? Bandar. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang bagus bang ini bang. Kurang bagus. Iyo, gambar profilnya nih kok. Aduh. Kurang bagus. Kalian Muslim tuh begitu. Islam. Cerminkanlah diri kalian seorang Islam, saudara. Diganti. Ih. Bener gak ada otak. Sekalipun Islam kalian. Tuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Papeta, Dayeng, Bang Handi, Bang Baal yang suka menghujat. Ustadz Miftah lanjut. Bang Akang. Bang Satria, Kang Satria. Ayo teman-teman Kristen naik. Saya Sukijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam nggak ikut lagi Pak Peta rapat. User, saudara Kristen, Muslim, user, saudara user Kristen. Ya. Suaranya kayak Bang Handi. Kenapa Bu? Pengembara, oh ini Kristen kayaknya pengembara di padang pasir, roh yang mengembara di padang pasir. Ketika tidak mendapatkan rumahnya dia kembali lagi ke Pengembara Muslim apa Kristen? Pengembara. Leo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pingin bara api. Kali-sekali naik le pendeta Jangan Pendeta Ari. Ari Masolang.
Sama Aja semua histeris tuh pendeta Yunus, cuma modal imannya doang, kasihan. Yunus yang ngomongnya itu kayak apa? Kayak kura-kura. Kenapa saudaraku? Apa ini? Pentor racing. Apa itu? Pentol racing. Oh, pentor racing. Kenapa Ki? Ngurai, pentol. Ngura, Jeka. Ngura ko Orang yang konjo. menyumbang. Kenapa Laki kau hujan, mai. Kak? Hujan, Kak, Rekongan baju di regan sana. talak jarang. Hujan, Rekongan hujan. regan talak jarang. Oh, Ada suara kan dah? hujan nggak apa-apa kau. Ayo teman-teman. Buntala. Buntala. Bentalak karisan jo peta. Buntala kari. namanya. Bukan buntala. Kan buntala. Pengembara. Kau yang kayak buntal itu luga besar ke perutnya. Pengembara. Ya, Kristen saudara. alhamdulillah. Oh muslim. Silakan. Apa yang disampaikan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Deh, rentasak na bawanan nih. Sari batangku rental PS apa njo Samarinda. Apa nak manjo? Sari batang. Mana tahu. Garing Ki. Nata bagi garing lo. Nya tadi mah da emang papanggi jeung abdi ge tadi Ini hari teh masih- di warung. Tadi teh Ini hari masih pasar rental aja teh. PS. Ya nggak ada PS. Iya, waalaikumsalam. Apa yang mau warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Pentol Resi. Pengembara. Apa yang kau sampaikan ya. pengembara? Mau bagi warisan? alhamdulillah bisa berkumpul dengan para guru-guru ya. Saya Satu ini ji guru, Bang Zuma ji guru, Bang. Bukit ini Saya kayak guru yang biasa. mengarahkan orang-orang untuk beli kemangi. Saya ini baru 3 minggu loh Burunda mualaf saya. Menggunakan kemangi. Oh 3 minggu mu'alaf. Masya Allah. Serius 3 itu? minggu mu'alaf. Kemarin kan kita pernah jumpa Burunda di Komalnya Bang Faruk. Oh, iya betul. Masya Allah. Masya Allah. Iya, beliau mualaf kita. Dulu saya Burunda itu akun Itu Matalan. masjid itu jangan dikik, saudara-saudara, naikin lagi. Ya lanjut bang. Maaf. Iya. Dulu saya pernah debat juga sama Bang Duma Bang Juma waktu saya di akun Matalang. Ya, Matalang, betul. Iya. Cuma saya dapat pencerahan dari Bang Loding kemarin. Iya, Alhamdulillah Masya saya Allah. dapat hidayah lah dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah beberapa kali diskusi dengan mata elang itu. Dulu Iya saya kan, memang ya? penghujat dulu saya. Iya, menghujat, betul. Ingat sekali itu, betul. Penghujat itu. Iya. Kenapa bisa tobat bang? Gara-gara apa? Nggak tahu saya. Cuman saya Hidayah ya. dengar dari Bang Loding itu kan tahu juga apa yang dia utarakan. Ya, Masya Allah. Insya Allah. Tapi saya lagi tahap belajar ini, Gurunda. Siap. Saya sudah banyak juga hafal, sudah ayat-ayat pendek saya sudah. Tapi saya mulai mau debat ini istilahnya saya mau menguasai dulu ilmu Islam dulu semua ini. Karena ini orang ini Masya Allah. kalau ditanya satu arah mereka nanti dibilang mereka kita ini nanti cuma satu arah. Satu arah. Kan begitu, Gurunda. Ya, betul. Abang ini kalau nggak salah orang Medan juga kan? Saya orang Medan, Gurunda ya. Nah, ingat. Iya. Betul. Alhamdulillah saya dapat hidayah kasih Tuhan. Iya. Insya Allah. Tidak menuankan makhluk yang bernyawa lagi, Gurunda. Iya. Allahu Akbar. Oke lah. Ingat Gurunda. sekali. Silakan debat kembali, Gurunda. Izin turun. Saya cuman Ya, makasih. Makasih saudaraku, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya memang mata elang itu penghujat memang dulu. Ingat sekali saya.
Dia itu kayak siapa itu yang ada lagi satu penghujat itu yang mirip-mirip beliau ini. Tapi kalau ini masih nyambung, kalau yang satu itu nggak nyambung. Siapa namanya itu? Yang apa itu ya? Oh kok jadi saya dari Zoom sampai ke TikTok juga. Siapa namanya? Yang sudah suka rendahin saya itu. Gak nyambung kok dia diajak diskusi. Mirip-mirip Masaha. Tapi dia menghujat. Bukan Kumasa. Lidara. Bukan. Ada itu pemain lama juga, tapi sudah lama nggak muncul. Bukan Ferguson, bukan. Mirip-mirip namanya Masaha. Bukan lah. Sagala apa? Abdon Sagala. Abdon Sagala. Iya. Kayaknya sih iya betul. Yang Sagala itu Abdon Sagala, cuma satu. Iya betul. Ya itulah dia orangnya. Iya betul, Abdon Sagala betul. Saya baru ingat. Mirip-mirip itu cara diskusinya. Si itu juga nggak pernah lagi muncul. Digelapkan. Kebalikan terangkan. Nggak pernah nongol kemana itu kasih. Iya, ini ada Erawo, Kristen saudara. Erawo. Aduh. Yang hilang benar-benar hilang itu ada Rion Gurunda. Oh ya? Ada Rion benar-benar nggak ada sama sekali sekarang. Samuel, ada Rion, terus si Kaisar Agustus. Salah, Akang. Yang benar-benar hilang tuh dari peredaran Uti. Itu hilang itu. Bukan sampai Pak Ruben Pastor Ruben. Uti sama anak domba yang dulu di Zoom itu pas azan kan. Jangan itu Bunda, saudaranya Ustadz kayak nama itu. Oh. Iya kah? Iya. Makanya kita nggak berani ngehujat Uti Watimena. Saudara kandung? Iya, saudara. Bukan saudara kandung. Satu marga. Sepupuan. Satu marga ya. Kalau Ibu Watimena itu saudara kandungnya itu ada 3. Cewek satu namanya Marta, yang satunya Shirley, yang laki-laki ini yang tertua namanya Bom, saudara. lagi ngomong. Sekarang itu yang ini Gurunda yang sok-sok dia bilang saya orang Makassar murtad. Capek tuh Kristin, capek tuh suka live. Tidak mau berdiskusi dia nggak mau. Tidak mau berdiskusi. Kayaknya dia pendatang dari Manado itu. Mengaku tongi orang Makassar. Iya, ngaku. Bentaran aja tuh. Bosetur ini, Bosetur, Kristen saudara. Berapa Oten terguncang. Sisa-sisa Oten itu tinggal yang ini ya, menghujat. Yang sehat-sehat sedikit pikirannya pada mu'alaf. Ini itu beneran Ustaz. Bang Arom ini dia mau gas orang-orang Oten. Iya. Apa dia sudah laksanakan? Belum. Tadi kulihat masih menyanyi-nyanyi dia. Iya, dia masih ngeberesin dengan calonnya ini nih. Mudah-mudahan aja insya Allah si calonnya ini mau diajak Bang Arom ikut ke kita. Insya Allah. Tinggal ini Karyana. Noise.
Iya, di sana hujan teman-teman. Noise sedikit ya, Bu, ya nggak apa-apa. Kalau noise sedikit ya, jangan di-spam kayak gitu, wajar lah. Apa mau kalian Gurunda diam karena noise? Raden. Itu beliau Gurunda membetulin itunya, bukan tidak mau ini emosian juga. Cica Bingkadal namamu ya. Cica. Saudara naik itu kalau disapa ngomong Bang Cica. Raden. Pak Raden. Astagfirullahaladzim, salah pencet nih mereka ya. Jadi sebenarnya mereka sadar bahwa keimanannya itu bertentangan dengan apa yang ada di Bibelnya ya Gurunda ya. Sadar dia itu ya. Tapi udah terlanjur mereka itu jadi Kristen hidupnya bebas, gak ada aturan. Gak mesti bangun sholat subuh. Gak mesti bersuci. Gak ada kewajiban puasa. Jadi silakan mengedukasi dulu Ustadz Miftah. Ustadz, mana itu Ustadz Oten tuh? Ini lagi nyari Oten, kita lagi korek-korek. Iya. Jelas-jelas di Bibelnya Yesus bersyukur kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Doa itu permohonan. Lukas 6:12. Semalam-malaman Yesus di atas bukit berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance. Sisu Ateng. Kristen saudara Sisu. Allahu Akbar. Jam berapa nih? Aja Bunda. Saya Muslim. Oh iya Bang. Nah. Berarti salah pencet. Dikasih baru mau ngomong. Agaro sabana. Oh ada Pak Dance mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance. Barongko, apa ini Brongkop. Silakan Brongkop 110 110 Brongkop. Ini kenapa? Muslim saudara, Brongkop. Brongko, yang naik. Brongkop. Barongko. Banyol, Barongko tertulis Brongkop. Muslim kayaknya salah pencet. Jadi yang tersisa itu si Gumasa, si Sapiri, penghujat aja yang gak mau pakai akalnya berpikir, cuma modal imannya doang. Pokoknya Yesus Tuhan sudah. Ibu Karoli, undang itu Ibu Carolina yang ngeyel. Burasak Pinrang. Selamat malam Burasak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dance, kenapa ini sekarang ini banyak yang mualaf? Pak Dance kemarin pendeta loh itu Pak Arom itu. Kok bisa mualaf ya Pak Dance? Kenapa ya? Padahal Pak Arom ini dia S2 sekolah STT Pak Dance. Iya, karena dalam Bible itu sendiri menerangkan siapa Yesus itu. Mereka itu yang mualaf itu telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sebagaimana dalam kitab suci, Yesus disunat, Lukas pasal 22 nomor 21. Dan itu dilakukan oleh orang Muslim. Yesus puasa, Matius pasal 4 nomor 2.
lagi-lagi ini dilakukan oleh orang Muslim. Yesus membasuh kaki muridnya, Yohanes 13 nomor 1 sampai 17. Itu ditemukan juga dalam Al-Quran, namun dalam Al-Quran itu punya kelebihan yang spesialis, bukan hanya membasuh kaki tetapi ada bagian-bagian tertentu, ya. Selanjutnya pada Matius pasal 26 nomor 39, Yesus berdoa kepada Tuannya, sujud. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim searah dengan kitab Nehemia pasal 8 nomor 7. Esra dan umatnya sujud sampai muka ke tanah. Dan juga Yesus masuk sinagog. Sinagog adalah tempat ibadah orang Yahudi. Sebelum masuk harus basuh bagian-bagian yang ditentukan. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Artinya para mualaf itu adalah orang-orang cerdas, menggali Bible-nya dalam bahasa asli. Kita melihat apa yang disebutkan oleh Bible tentang Yesus. Sebentar saya mau atur dulu ya. Oke, saya lanjut. Apa yang dikatakan oleh Bible tentang Yesus? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas di sini Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, dan apa yang Dia sampaikan itu berasal dari Roh Kudus yang diutus oleh Tuhannya Yesus. Berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lukas pasal 4 nomor 1 ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia, setara dengan para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Abraham, dan beberapa nabi lainnya. Semua yang dipenuhi Roh Kudus, semua yang dipimpin oleh Roh Kudus sama dengan Yesus adalah manusia. Kita comparekan pada Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 4. Banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jelas di sini Yesus yang diutus oleh Tuhan, dan Tuhannya itu adalah satu-satunya. Kalau Tuhannya Yesus adalah Allah satu-satunya, maka Yesus bukanlah Tuhan. Tetapi kenapa Kristen mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ini harus diluruskan sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri pada Matius pasal 23 nomor 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jelas Yesus mengungkapkan siapapun di bumi ini tidak boleh disembah, karena sesembahan hanya satu di sorga, yang Yesus sebut Bapa. Kenapa Yesus menyebutkan sesamanya Bapa? Bukan berarti Bapa beranak, dan bukan berarti Yesus diperanakan karena Dia disebut anak. Yesus menyebutnya Bapa karena Bapa itu adalah sumber segala sesuatu, dan Yesus disebut anak. Artinya anak harus dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus ternyata dengar-dengaran kepada Tuhannya. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan
aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Inilah eksistensi keberadaan bahwa Yesus setia dan taat kepada Allah. Pengakuannya yang gamblang. Matius pasal 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus memiliki Tuhan langit dan bumi, yakni Bapanya. Demikian, silakan diberikan respon. Mantap, luar biasa. Pemaparan yang sangat spektakuler ya. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi silakan naik ya, silakan. Atau ada pendeta, pastor atau biarawati yang ingin syahadat, silakan naik ke atas ya untuk syahadat. Kita bimbing ya. Banyak sekarang pendeta-pendeta yang bersyahadat masuk Islam ya. Termasuk salah satunya ya Pak Dance ini. Dipastikan yang Kristen dulu yang naik ya. Biar ada diskusi di sini ya. Yuk silakan teman-teman Kristen, jangan spam ininya komen ini apa namanya typingnya ya teman-teman, jangan di spam, nanti kena robot. Mending di layar aja dan laporannya digas ya untuk bergabung. Silakan teman-teman Oten, silakan. Mungkin Gus Miftah mau menanggapi, silakan Gus. Yang Kristen dulu ya, yang naik ya, yang Kristen dulu. Bunda Indah, syukron. Ya, SB laki. SB laki. SB laki. Halo SB laki. Hanya. Syukron, Bu. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ke atas, kita diskusi santai aja ya. Temanya ini bagus banget nih. Yesus bukan Tuhan menurut Bible. Mau ditulis menurut Bible nggak cukup, kepanjangan. Jadi Yesus itu bukan Tuhan menurut Bible. Nah, kalian mengatakan Yesus Tuhan itu menurut siapa, Ten? Kayaknya terguncang mereka ini ya. Pendeta yang masuk Islam, banyak yang mu'alaf. Ini Rudi Yohanes kapan menyusul jejak Bang Arom ya? Bang Handi ini yang tahu nih, karena Bang Handi dekat banget dengan Rudi Yohanes ya. Mungkin ada bocoran Bang Handi, si Walabu ini atau sang debater ini kapan masuk Islam? Iyo, gue tahu. Ngopi lah Kang, ya ini lagi ngopi. Syukron Bunda Emira, jazakallah khairan kasiran. Ya, untuk menunggu Oten, izinkanlah saya menunjukkan ini ya. Ya, saya izinkan Pak. Saya izin ya menyampaikan ayat ini karena Yesus bukan Tuhan, Ten. Artinya kita ini menunjukkan sesuai dengan data. Oke? Saya menunggu Oten untuk ya para pendeta, para penginjil silakan naik. Apakah saya salah menyampaikan hal ini? Oke, kita melihat di sini. Matius pasal 21 nomor 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru Hosana bagi anak. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita bedah ini, kata Hosana
berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki pengertian berilah kiranya keselamatan. Lalu kita sambung di sini, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud ini? Anak Daud ini adalah julukan Yesus. Jadi orang banyak yang mengikuti Yesus sementara mendoakan Yesus. Berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Mungkin Anda tidak percaya arti Hosana ini. Mari kita tunjukkan buktinya. Ini masih dalam Bible. Nah, ternyata dalam Bible itu dilengkapi dengan kamus Alkitab. Hosana ungkapan Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Nah, kita kembali. Hosana, berilah kiranya keselamatan, itu benar. Nah, oleh karena Yesus adalah Nabi, maka layak didoakan. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin didoakan untuk diselamatkan. Buktinya dia adalah sebagai Nabi karena pada kata berikutnya di sini, diberkatilah. Ya, ada kata diberkati. Lah, siapa yang diberkati? Dia. Dia ini menunjukkan siapa? Yesus. Dia diberkati. Itu adalah bagian daripada doa orang banyak itu agar dia diselamatkan dan dia diberkati. Kenapa? Karena dia adalah Nabi. Kita lihat pada ayatnya yang ke-11. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, ternyata Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan, bukan Allah. Mari kita melihat juga buktinya. Ya, Bible itu ada banyak terjemahan. Lain menerjemahkan, ya, kebanyakan kitab yang diterbitkan oleh lain menerjemahkan Tuhan. Tetapi kitab yang satu ini, ya, juga lain, ini Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta tahun 2000. Apa yang dia terjemahkan sini? Yohanes pasal 13, nomor 13. Ya, mudah-mudahan Anda bisa baca di sana. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya lah demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Ya, di sini junjungan. Maaf kelihatan buram karena mobile saya, HP saya ada sedikit gangguan, jadi kelihatan hanya sedikit. Tetapi ini adalah junjungan, bukan Tuhan. Perlu diketahui ya, walaupun ada terjemahan yang meleset tidak sesuai dengan kata asli Kurius, tetapi ada juga menerjemahkan secara sah sesuai dengan bahasa asli. Kalau kita sorong ke kiri, di sini ada bahasa Yunani. Jadi Bible saya ini bervariasi. Ini bahasa Indonesia, di sini bahasa Yunani. Oh, apakah di kiri disorong ke kiri bahasa Yunani, kalau disorong ke kanan bahasa Indonesia bahasa gitu ya. Okay. Jadi sini ada kata Hodidas Karos by Kurius. Nah, Kurius artinya adalah banyak Bible daripada Bible kuno, ada Bible bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan saya perkenalkan yang satu ini juga. Iya, Yohanes 13 nomor 13. Apa yang disebutkan di sini? Kalian panggil aku guru dan tuan, ya. Sini tuan, ya. Oke. Tuan. Ya, bisa kelihatan ya. Tuan, ya. Dan kalian memang benar, ya. Memang kata tuan itu adalah seorang yang diberikan, ya, otoritas. Karena kata tuan itu junjungan. Bahasa Inggris Lord, ya. Etimologi Lord. Tahu nggak etimologi asal usul kata Lord?
Ya, pertama-tama Lord itu dipergunakan, ya, disebut Lord ketika ada seorang yang kaya raya membagi-bagikan roti kepada orang miskin, sehingga seorang yang kaya raya ini mereka sebut Lord. Jadi kata Lord itu memulai panggilan kepada seseorang. Jadi Lord itu adalah Tuan. Lord itu dalam bahasa Inggris junjungan, ya. Searah dengan Sir ini tidak dapat diterjemahkan sebagai Tuhan. Ya, Tuhan adalah sesembahan berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata Tuhan resmi disematkan, disejajarkan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Ya. Ya, ini Markos Muslim apa Kristen Markos? Markos. Oh, Markos. Markos. Ya, selamat tinggal. Kalau Ya, yang saya perhatikan tadi itu Hosana ya, Ya. Hosana. itu tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sulit untuk mendoktrin orang bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya tidak diartikan, tetap originalnya dari Ibrani itu tadi gitu. Hosana anak Daud gitu. Nah, itu artinya bentuk ketidakjujuran dalam menerjemah. Jadi kalau ada hal-hal original teks menunjukkan Yesus itu minta agar diselamatkan gitu, itu nggak bisa diartikan gitu. Jadi kalau di Islam tuh Hosana itu ibarat kata sholawat. Kak Mipam boleh menjelaskan nanti itu sholawat gitu ya pada Nabi Muhammad SAW. Bersalawat kita. Jadi semua nabi memang diselawatkan itu. Gitu kira-kira Pak Dansyah. Bentuk daripada bagaimana orang bisa membaca dengan jujur. Sekaligus menerjemah dengan jujur. Agar pembacanya itu tidak keliru kan gitu. Itu kan intinya ya Pak Dansyah. Iya. Oke. Izin ya saya menyampaikan ya tentang ketuhanan ya. Kita melihatnya dari kamus ya online lewat Google. Di sini saya menunjukkan ya Indonesia Yunani. Kalau saya ketik sini Tuan ya, dia akan muncul dalam bahasa Yunani. Tapi sebelumnya saya perdengarkan Tuan dalam bahasa Indonesia. Tuan. Ulangi. Tuan. Oke, sekarang dalam bahasa Yunani. Karena ini Indonesia Yunani. Oke. Kyrie. Ya, Kyrie variasi daripada kurios. Ya. Jadi Yesus disebut Kyrie, kurios, artinya Tuan atau junjungan. Sekarang kita lihat di sini kata Tuhan dalam bahasa Yunani. Saya klik di sini Tuhan. Tuhan. Tadi Tuan ya, sekarang Tuhan. Kita dengarkan bahasa Indonesianya. Tuhan. Oke, kita melihat dalam bahasa Yunaninya. Kita dengarkan. Archodas. Ya, Archodas. Di sini tertulis Arkontas ya, tetapi baca Archodas. Archodas. Ya, iya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sini kata Allah. Allah dalam bahasa Yunani. Saya klik di sini Allah. Oke. Ini bahasa Yunani ya. Kita dengarkan bahasa Indonesianya. Allah. Ya, dalam bahasa Yunani
Allah. Tetap juga Allah, ya. Maksudnya di sini, ya, kata Allah itu adalah nama yang tidak boleh diterjemahkan dalam pronunciation yang sangat berbeda, ya. Nah, coba kita lihat di sini, apakah dia berbeda? Indonesia, Ibrani, kata Allah, ya. Kita melihat di sini Indonesia. Jangan ke Ibrani dulu, jangan ke Ibrani dulu, ke tetap dulu. Coba jangan. klik kata dewa. Oke, sebentar. Indonesia dulu dewa. Sebentar ya. Ya. Nah, kata dewa Yunani, kita dengarkan Indonesianya. Dewa. Oke, dewa. Dewa. Oke, sekarang Yunaninya. Theos. Oh. Theos. Theos. Jadi Theos itu apa? Diterjemahkan apa? Dewa. Dewa. Iya, oke. Jadi Yohanes pasal 1 nomor 1. Diulang lagi. Banyak penonton minta diulang dewa. Gimana? Sekarang dewa. Sebentar ya. Indonesianya. Dewa. Dewa. Oke, Yunani. Theos. 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 Mantap. Oke. Ya, cukup. Nah, sekarang saya menyebutkan tadi apakah kata Allah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, apakah berubah? Mari kita melihat di sini. Iya. Ibrani, di manakah engkau Ibrani? Ini. Nah, sekarang saya klik di sini. Nah, kita melihat di sini ya. Wah. Kita melihat di sini. Kita dengarkan bahasa Indonesianya. Allah. Ya, ini tulisannya Allah. Nah, sekarang bahasa Ibrani ini tulisannya. Ini baca Allah, ya. Baca Allah, ya. Ini ya huruf Latinnya Allah. Jadi bahasa yang ada di muka bumi ini menerjemahkan Allah, ya. Pronunciation-nya sama juga dengan kata Allah. Jadi ketika Theos dalam Bible bahasa Yunani diterjemahkan Allah, ini keliru. Seharusnya diterjemahkan dewa. Tuhan ke Ibrani ya, tadi. Tuhan. Oke. Sekarang saya tulis di sini Tuhan atau Tuhan? Tuhan aja, Tuhan. Tuhan dulu, ya. Saya tulis ini Tuhan. Oke. Ini Tuhan ya. Ya. Ini Ibrani. Oke, kita dengarkan dulu ya. Dalam bahasa Indonesianya. Nah, sama saja. Oke. Di sini Tuhan dalam bahasa Indonesia, setelah saya terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Adon, ya. Adon. Dan huruf Latinnya adalah Adon. Ini A-D-O-N. Ini huruf Ibrani. Adon, ya. Adon. Sekarang coba kita lihat ini. Iya. Ya, kalau ke Arab jangan diraguin, teman-teman. Udahlah. Oh ya, kalau ke Arab tidak diragukan. Gak usah diraguin. Bang, boleh ngomong? Bentar. Ya, silakan. Boleh. Apa mau ditanggapi? Moderator. Bentar, Silakan. ini Bang IM ini Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen, baik. Temanya ini sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya kan tadi kan aku kan ngelihat, saya ngelihat tadi bahwa ada penjelasan dari Yohanes 13 ayat 13. Oke. Yang di awal Dibuka Pak Danca, Yohanes 13 dibuka. Ya, silakan ditanggapi. Ini kan ada kan ditunjukkan tadi itu, yang dia bilang bahwa
kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu benar, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Yang menjadi persoalannya itu apa di dalam ayat itu? Kenapa dipersoalkan dengan ayat itu? Coba itu aja yang mau ditanyakan, nanti bisa. Gini ya, karena Kristen ya menganggap Yesus itu adalah sesembahan, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, selalu mereka mengangkat Yohanes 13 nomor 13 bahwa Yesus adalah sesembahan karena tertulis Tuhan. Tetapi dalam bahasa asli kurios artinya tuan atau junjungan. Ya. Saya punya Bible, justru ini diterbitkan oleh lembaga. Oh sebentar. Sebaiknya saya tunjukkan ya. Saya putarkan dulu ini ya. Oh. Nah, ini. Nah, ini Bible saya bahasa Yunani bagian kiri, bagian kanan Indonesia. Di sini tertulis ya, ada ungkapan di sini. Sebentar saya mau buka itu. Nah ini, di sini ada kata-kata ya, ho didaskalos kai ho kurios. Ya, kurios. Dalam bahasa Indonesia. Di sini ya saya baca keseluruhan. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Ya. Memang sepatutnya lah demikian. Karena aku adalah guru dan junjungan ini dan junjungan. Maksudnya di sini ada Bible yang menyebutkan Tuhan. Sedangkan kata Tuhan itu berdasarkan etimologi awal mula ya adalah berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tuh yang ya disebut Tuhan. Tuh yang itu adalah nama salah satu dewa yang disembah. Sedangkan Yesus ada sesembahan. Jadi Yesus itu layak berdasarkan bahasa asli ya, kurios, tuan, atau dalam bahasa Arab mar, junjungan, mar, tuan. Kalau Allah itu Tuhan. Ya. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Ya. Oknum yang dipenuhi Roh Kudus berarti dia bukan Tuhan. Yang dipenuhi Roh Kudus dipersingkat aja Pak Dansyah. Dipersingkat aja di situ original tesnya kurios, Bro. Iya, kurios. Kurios, Bro. Udah, Pak. Udah. Iya. Tahu perbedaan antara tunggal dan jamak kan? Kalau nggak kita ada wujud tunggal jamak. Sini kurios itu artinya apa ke Indonesia? Ya bentar dulu, sabar dulu. Sabar. Kan saya dari tadi belum ada ngomong. Iya, kurios artinya apa kalau ke Indonesia? Silakan ngomong. Sabar dulu, makanya saya belum ada ngomong dari tadi. Saya ulang kembali. Kurios itu Yunani diartikan ke bahasa Indonesia apa? Silakan. Bisa sabar dulu nggak, Pak? Saya ulang kembali. Kurios itu Yunani diartikan ke bahasa Indonesia apa? Oh, kurios Yunani. Ibrani. Kurios Ibrani. Jamak dari kata. Dari mana kurios Ibrani? Ibrani. Oh ya, Yunani kucluk. Itu dari salah satu jamak dari kata saya nggak tunggal. nanya jamak apa enggak. Kurios itu Yunani. Iya, sabar. Artinya ke Indonesia apa? Artinya ke Indonesia. Iya, sabar dulu. Bisa nggak disabarkan dulu? Kamu nggak mau menjawab. Junjungan, terus? Ya udah, berarti terjemahan ke Indonesianya Yohanes 13 apa? Ya udah, junjungan, terus apa lagi? Udah siap. Saya belum. Ya ngomong. sudah, ya udah selesai. Saya belum ngomong loh. Kok selesai? Udah. Saya belum ngomong. Kamu memanggil aku guru dan apa? Saya belum ngomong. Nah, kamu memanggil aku guru dan apa? Saya belum ngomong. Kenapa yang kamu ngomong lah. memutlak? Yang ngomong lah. Saya belum ngomong. Kamu jangan memutlakkan. Saya belum ngomong. Iya, silakan. Yohanes 13, silakan. Sabar. Kamu dengar. Kalau tadi dari tanggapan tadi arti kata kurios itu emang benar junjungan di dalam bahasa Indonesia.
Dan kita harus tahu dulu apa terminologi dari junjungan. Terminologi dari junjungan berarti adalah yang disembah, yang dipuji. Berarti Dari kalau mana bisa junjungan disembah? searching. Ya Udah coba ada kau Google. searching. Di mana ada junjungan disembah? Searching aja. HP saya nggak bisa. Itu pertama. Di Yang mana kedua, itu tertulis junjungan disembah? dengar dulu. Jangan Nggak bisa. dipotong. Nggak bisa. Di mana kau salah ngomong? Di mana tertulis itu junjungan disembah? Jangan dipotong. Saya masih mau ngomong loh. Ya kau salah ngomong. Dicabut dulu junjungan disembah. Saya belum ngomong. Tadi Belum udah selesai. ngomong. Junjungan Belum selesai disembah. Saya ngomong. Kau bilang tadi junjungan disembah. Di mana tertulis? Jangan nipu kau. Saya belum ngomong. Jangan nipu kau. Penipu kau. Mari mana junjungan disembah? Penipu kau. Belum ngomong. Junjungan apa artinya coba saya tanya dalam bahasa Indonesia. Junjungan disembah di mana? Coba apa artinya kalau junjungan? Junjungan disembah pakai dari mana itu dulu? Jangan dulu. Junjungan disembah Iya. katanya di mana? Penyembahan. Ini junjungan ini yang di pertuan, bukan yang disembah, Bang. Ya sudah, yang dipertuankan berarti penyembahan kan. Di mana Nggak ada penyembahan? di pertuan. Raja itu dipuja kan? Raja dipuja nggak? Tapi nggak disembah, Bang. Dipuja nggak? Makanya dengar dulu. Disembah nggak? Nah, Disembah nggak? bener ini satu. Disembah nggak? Pemujaan. Disembah nggak? Itu Ya dipuja disembah nggak, Bang? Iya, penyembahan itu dipuja nggak? Kalau dia dinamakan dipertuankan berarti dipuja. Aduh ya. Oke, raja ini bisa menciptakan nggak, Bang? Bisa menciptakan alam nggak, raja? Saya ngomong. Iya, Bang. Abang jawab dulu pertanyaan saya. Raja ini bisa menciptakan alam nggak? Dari tadi abang ngomong. Dari tadi abang ngomong. Saya Dari selesai. tadi abang ngomong. Dari tadi abang ngomong. Raja menciptakan alam semesta nggak, Bang? Saya selesaikan dulu saya berbicara baru misalnya Jawab ketika- dulu. Raja Udahlah, menciptakan turunin alam aja, Kang. semesta nggak? Orang Saya kayak selesaikan gini, dulu Mas. saya bicara. Dari mana? Kau buktikan dulu junjungan disembah di mana tertulis. Saya selesaikan dulu saya Nggak bicara. bisa, nggak bisa kok nggak biarkan. Buktikan Loh, dulu berarti literaturmu. Kamu salah. pakai literatur. Kamu pakai literatur apa? Junjungan itu disembah. Ini Pakai bukan literatur diskusi. apa? Itu bukan diskusi tapi penistaan. Saya selesaikan dulu biar Loh, saya kok mau tahu. penistaannya di mana? Justru abang yang Acing, penista di udahlah. sini. Lo turunlah kau. Lo turun kau di sana. Penipu kau. Saya belum pernah membaca itu junjungan itu disembah. Junjungan itu dimuliakan, dihormati. Bukan disembah. Yang disembah itu Tuhan. Tuhan itu nggak disembah. Raja itu nggak disembah, tapi dihormati. Kecuali kau memang menyembah manusia, ya silakan. Menyembah Tuhan lah kau. Jadi jangan memasukkan kau menyembah Tuhan, tapi kau bilang junjungan disembah. Itu kamusmu sendiri. Kamus bahasa Indonesia nggak ada junjungan disembah. Jangan menipu di sini. Oke, kalau kau pagan aja udah. Kalau kau di zamannya Firaun, nah kaulah tangan kanannya Firaun, menyembah Firaun. Orang-orang yang kayak gini hidup di zaman Firaun, teman-teman. Nah, dia pasti kaki tangannya Firaun, pasti itu. Dia menyembah Firaun. Coba tampilkan tadi Kang junjungan itu. Dia baca itu arti junjungan. Nih, orang yang dimuliakan, dihormati. Ya, kalau dia ininya ke raja itu Bang Andi. Raja itu kan nggak menciptakan. Kalau dia analoginya ke raja. Ya, coba silakan. Wah, Masya Allah, Ustaz. Ini di sini kan sesuatu yang dijunjung, sesuatu ya yang dimuliakan. Betul. Bukan yang maha mulia kan di sini. Yang Bukan disembah. Dia bilang tadi iya, disembah. bukan disembah. Itu. Susah banget ya Bang Andi ya mereka itu ya. Nah, coba kalau kita ini. Junjungan adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada seseorang. Seseorang yang sangat dimuliakan, dihormati atau disanjung tinggi.
seringkali digunakan untuk sosok pemimpin, tokoh agama atau nabi. Ini kan seseorang nih. Secara etimologi, ini kan secara terminologi, ini secara etimologinya, secara definisi ini terminologinya. Seseorang. Susah kali kalian itu teman-teman OT. Karena dia pakai kamu sendiri bahwa junjungan itu ya dia sembah. Dia pakai kamusnya imannya masuk di sini, nggak umum itu bro. Kalau imammu boleh lah, tapi kamu jangan bilang junjungan itu disembah. Boleh kau menyembah junjunganmu yang namanya Yesus, silakan. Silakan saja. Tapi kalau buka KBBI nggak ada, nggak nemu itu barang kan gitu. Tapi tadi udah diakui udah diakui bahwa kurios itu junjungan. Artinya Yohanes 13:13 yang benar adalah kamu memanggil aku guru dan junjungan. Ya, bukan arkontas. Di situ juga teos. Di situ kurios, ya, di situ kurios. Bukan arkontas. Sebagaimana tadi kamus yang dibawa atau translate yang dibawa oleh Pak Dance tadi. Dari Indonesia ke Yunani atau dibalik Yunani ke Indonesia gitu. Kalau yang tadi dibawa sama si IM itu bukan kamus bahasa Indonesia Bang Andi, kamus bahasa rohani. Bang Andi nggak bakal paham di sini. Enggak, kamus sendiri sesuai imannya Bang. Kamus bahasa rohani. Iya, kamus intern ya, nggak bisa dipublish. Sukun. Manakala dipublish ya buyar semuanya. Kamu nggak persilakan saya bicara. Kamu nggak persilakan saya bicara. Ngapain dengerin kau bicara? Semuanya salah kok yang kau omongin. Bukan gitu. Saya belum ngomong. Tapi nyerocos dari tadi. Saya belum ngomong. Terus juga kan di bahasa Arabnya kan di sini. Antum tad'unani al-muallim was-sayyid. Sebenarnya ini kalau di dalam ilmu nahwu sorof ini nggak cocok ini. Seharusnya nggak pakai al, tapi mu'alliman wa sayyidan. Ini emang kacau ini. Oten di Arab ya, oten di Indonesia kacau ini. Cara menyusun kalimat saja nggak sesuai dengan gramatika bahasa gitu loh. Kalau misalkan secara ini seharusnya di sini itu menjadi hal ya. Maka nggak boleh memakai al gitu. Jadi antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Artinya seperti itu kalau gramatika yang baik gitu. Gramatika Arab ya. Iya, gramatika bahasa namanya nahwu sorof gitu. Karena kalau misalnya al itu nggak nyambung, nggak jadi hal. Kalau hal itu nggak bisa jadi ada alnya gitu. Itu ataupun misalkan jadi tamyiz juga tidak ada, boleh ada ininya. Jadi mu'alliman wa sayyidan gitu. Jadi kalian tad'unani, kalian memanggilku ninya, kalian itu mu'alliman seorang guru, pengajar, wasayyidan dan majikan, junjungan, atasan yang dimuliakan tadi gitu. Wa antum ala haqqin li anni fi'lan kadzalik. Ini juga susunan bahasanya ini kacau ini. Seharusnya nggak pakai hakai gini. Ya cuman lah begitulah. Itu kan kalau itu kan diterjemahkan dari Yunani ke bahasa Arab. Ya, ponete didaskalos ho kurios. Gitu. Itu diartikan jadi Yunani ke bahasa Arab itu. Iya. Ya artinya susunan aja kacau gitu dari gramatika bahasa itu. Saya rasa juga Ustaz Kristen Arab ya sama dengan Oten tadi, tiba-tiba ada aja bahasa Indonesianya. Dia nggak memperhatikan original teksnya. Diulang lagi Tat, junjungan apa? Nih teman-teman noten ya, catat dan catat. Junjungan yang pertama ini secara etimologi ya, secara definisi derivatif dari junjung nomina. Satu, sesuatu yang dijunjung. Dua, yang dimuliakan. Maka di sini kan ada keterangan nih, sholawat serta salam
kita kirimkan kepada junjungan ala Nabi itu. Nah, secara terminologinya junjungan adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada seseorang, bukan pada Tuhan. Pada seseorang yang sangat dimuliakan. Walaupun di sini ada kata sangat, balik laginya di sini terhubung pada seseorang, individual, personal. Gitu. Dihormati atau disanjung tinggi seringkali digunakan untuk sosok pemimpin, raja, presiden, itu tokoh agama seperti kiai, ulama, asatidzah atau nabi, para nabi kita. Istilah ini juga didapat bermakna suami bagi seorang wanita. Itu. Bahkan cuman ada secara khusus ya buat Kanjeng Nabi itu, maka kenapa tidak ada penyematan baginda Nabi itu dengan kata rob ya. Walaupun kata rob itu kalau dalam gramatika bahasa atau ilmu istiqoq itu yang disebut dengan lafal mustarok ya. Bukan ada hal maksud daripada laki-laki tersebut, anta afdoluha fiha qaulan wa a'zamuha fiha qaulan. Yang saya maksud, kata orang tersebut, adalah yang dimaksud Tuhan itu lebih utama dalam perkataan dan lebih agung tentang kebaikannya gitu. Padahal yang dimaksud itu kata apa? Bagi Rasulullah langsung mencegah itu supaya apa? Kata beliau, ulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaiton, kata baginda Nabi. Kalian itu kalau berkata biasa-biasa saja, jangan sampai ucapan tersebut itu terseret dalam bisikan-bisikan syaitan. Silakan buat teman-teman. Lanjut lagi, Bang Andi. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi, yang ingin belajar ya tentang Bible atau tentang ajaran Kristen, silahkan naik ke atas yuk, kita diskusi bareng ya, mengedukasi teman-teman yang di bawah semuanya. Kalau misalkan kalian tidak berani naik ke atas, jangan salahkan kami. Kalau makin kesini makin banyak yang mualaf ya. Nih, insya Allah nih Pak Pendeta Arom ini menjadi bahan atau menjadi contoh ya buat kalian untuk mempelajari kitab kalian sendiri ya. Tapi kalau menurut keterangan dari Bang Arom mualaf itu emang bukan karena banyak membaca Bible, tapi banyak membaca Al-Quran, Gus Miftah. Ternyata dibandingkan dengan Bible, ini jauh ibarat langit dan bumi. Ya, makanya kan sering kita katakan kan yang di surat Al-Anfal ayat 2 itu kan. Jadi kalau kita mau berkaca di dalam surat Al-Anfal ayat 2 bahwasanya ini surat Al-Anfal ya, bukan surat Al-Amsal ya, bukan ya? Al-Amsal. Bukan. Jadi ya seperti yang sering kita gaung-gaungkan di Al-Anfal ayat 2 itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwasanya orang-orang yang beriman ketika dibacakan nama Allah Tuhan kita itu bergetar hatinya. Berbeda ketika dibaca ketika disebut nama Tuhannya, yang bergetar bukan imannya, bukan hatinya, tapi iminnya kan. Loh, bagaimana enggak iminnya? Orang Tuhannya telanjang, isinya seperti itu. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim, orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Jadi kalau orang Islam semakin membaca firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, semakin bertambah keimanannya. Nah kalau aliteng semakin membaca kitabnya, yang bertambah itu adalah denomnya. Ya. Nah kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang beriman itu kepada Tuhan itu berserah diri, memasrahkan diri, mengikuti aturan-aturan Tuhan, tawakal.
Berusaha sambil berdoa, tawakal itu berserah diri. Nah kalau Oten sebaliknya malah Tuhannya yang menyerahkan diri kan. Emang aneh ya teman-teman Kristen ini. Jadi selalu terbaik. Tadi menjawab apa namanya sambil nunggu teman Oten, tapi Gurunda monitor nggak nih? Saya nggak enak kalau ada Gurunda ini. Monitor nggak Gurunda? Nah, tentang wama itu Az-Zariyat tadi ada pertanyaan Az-Zariyat 56 ya kalau nggak salah tadi ya. Bener nggak? Itu kan kalimatnya wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita setiap kali membaca ayat suci Al-Qur'an itu alangkah lebih baiknya didahului dengan ta'awudz atau ayadzah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Lagi-lagi berbanding terbalik. Kalau di dalam Islam kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk adalah setan, dedemit, genderuwo, perkayangan, pocong, kuntilanak ya, tampir, zombie. Nah, kalau di Oten yang terkutuk malah Tuhannya. Ya kan? Terbalik. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya memang kewajiban kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang namanya jin dan manusia itu memang karena apa? Untuk menyembahnya. Liya'buduni itu asalnya itu liya'buduni ya teman-teman. Jadi itu asalnya abada, ya'budani, ya'buduna. Itu asalnya liya'buduni, ada ya mutakalim gitu. Cuman karena ada amil jazm yaitu lam amar, lamnya itu lam amar namanya. Ada lam amar maka salah satu untuk tanda daripada lam amarnya adalah bihazbil ya, dibuang. Itu maka liya'budun. Padahal asalnya adalah liya'buduni, untuk menyembahku. Itu teman-teman, itulah kajian kalau Al-Quran itu ya, sesuai dengan akidah, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Nah kemudian kita seringkali mendengarkan pernyataan dari teman-teman Oten ini loh, kalau Yesus itu kan diciptakan dan tidak diciptakan, katanya dilahirkan. Kemudian juga bahwasanya Yesus ini itu tanpa Bapa. Nah coba kita kaji di dalam keislaman itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dalam berbagai proses. Saya ulangi, Allah menciptakan manusia itu dalam berbagai proses. Ada yang diciptakan Allah, yang diciptakan itu dengan tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa persatuan yang namanya sel telur dan juga sperma. Yaitu Nabi Adam alaihi salam yang dibuat dari tanah. Ya. Bahwasanya apa? Walaqad khalaqnakum sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami perintahkan kepada malaikat isjudu, bersujudlah, li adama fasajadu illa iblis, maka bersujud semua kecuali iblis. Adam diciptakan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuh, tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa adanya percampuran dari sperma maupun sel telur. Itu yang pertama. Kemudian Allah juga menciptakan manusia itu tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa persatuan sperma dan sel telur, tapi dari diri kita sendiri. Diambil, Allah menciptakan itu dari kita, dari bagian kita, yaitu Siti Hawa. Di mana dalilnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu,
dan daripadanya dia menciptakan istrinya. Tuh. Nah kemudian Allah menciptakan juga manusia dari percampuran, yaitu antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, tapi yang menopause. Artinya menopause itu sudah mandul. Ada hubungan suami istri tapi mandul, tidak ada percampurannya. Seperti halnya Nabi Yahya, anak Nabi daripada Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Tidak ada yang namanya percampuran daripada sperma, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Maria tersebut bahwasanya ketika diingatkan seperti di dalam surat Maryam tersebut, wazkur fil kitabi Maryama idzim tawadat min ahliha makanan syarqiyya, dan ceritakanlah kepada Maryam dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran tersebut, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalnaha ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya. Maka ia mengadakan tabir melindungi dirinya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya sebagai bentuk manusia yang sempurna, malaikat Jibril. Kemudian mengabar, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Qala innama ana rasulur rabbik li ahabalaki ghulamang zakiyya. Sungguh aku hanyalah seorang utusan untuk memberimu kabar akan adanya seorang anak laki-laki yang suci, kata malaikat Jibril. Sehingga Maryam bingung, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar, kata Maryam, walam aku baghiyah. Bagaimana mungkin, aku belum pernah disentuh, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, oleh manusia, dan aku bukan penzina. Apa jawab malaikat Jibril? Qala kadzalik qala rabbuki huwa aliyya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Tuh proses tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya Bang Kapten, monitor. Bang Kapten Muslim. Monitor. Ya. Nah, yang terakhir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu secara komplit. Ya, ada hubungan antara bapak dan ibu, ada percampuran antara sperma dan juga sel telur. Allah menciptakan manusia itu, yaitu kita-kita ini. Ada bapak, ada ibu, sehingga jadilah satu dalam satu perkawinan. Tongollah Miftah dan tongollah teman-teman semua. Maka kata Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Nah, dari semua proses tersebut itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya kemahakuasaan Allah, apapun prosesnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Itu teman-teman ya.
Lafal kun fayakun di dalam Al-Quran dari 114 surat hanya ada 7 ayat yang diakhiri kata kun fayakun. Ini luar biasanya Al-Quran ya. Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 masa, kemudian Allah menciptakan manusia. Maka lafal kun fayakun yang diakhiri dengan kun fayakun itu cuma 7 ayat. Itu teman-teman ya. Jadi walaupun baginda Nabi Yesus itu anak Maria ya, ini anak Maria ya yang yang bangkit dari kuburan, walaupun tanpa bapak bukan berarti dia adalah Tuhan. Itu luar biasa kan Al-Quran itu. Oh ya, kalau di itu Melkisedek ya, ada ya Melkisedek juga ya. Iya, saking luar biasanya Al-Quran, Ustaz. Walaupun satu ayat itu tidak bisa ada orang yang pernah bikin Al-Quran. Semisal satu ayat aja, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa yang merubah-rubah ayat di dalam Al-Quran, kecuali terjemahannya banyak mereka plesetkan ya, terutama sama si Edis, Kiamat gitu kan. Itu hanya terjemahannya yang dibikin-bikin atau dipleset-pleset sama mereka. Insya Allah ya, hebat banget Al-Qurannya. Tepuk tangan. Ya kan, makanya kan Al-Quran menantang kan. Al-Quran menantang langsung. Padahal pada waktu itu negara Arab ini kan ahli-ahli syair ya, ahli-ahli sastra gitu kan. Ahli-ahli sastra. Kemudian tahu-tahu baginda Nabi Muhammad SAW menginformasikan mendapatkan wahyu. Kemudian setelah dicek gitu loh, wih keindahan Al-Quran itu luar biasa. Maka ketika ada yang ini yang meragukan, langsung menantang. Apa kata Al-Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Kata Allah, jika kalian ragu tentang Al-Quran ini yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka kata Allah, fa'tu, datangkan, silakan tunjukkan, tampilkan bi suratim mim mithli, satu surat yang semisal saja, satu surat silakan. Kemudian gak mampu, tidak usah 1 surat, 10 ayat, tidak mampu. Tidak usah 10 ayat, 5 ayat, tidak mampu. Sampai pada akhirnya 3 ayat, gak ada yang mampu. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ya kalian memang tidak akan mampu. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak akan mampu, walan taf'alu, memang tidak akan mampu. Jadi bahasanya kayak gini, ya sok kalau mampu sih, tapi memang nggak bakalan mampu, kayak gitu bahasanya. Itulah Al-Quran, terbukti sampai sekarang. Bahkan ada dulu yang namanya Musailamah Al-Kadzab, itu kan. Kemudian Nabi palsu juga ada tuh, Musailamah Al-Kadzab itu menciptakan ayat, itu malah ditertawakan. Musailamah Al-Kadzab menciptakan beberapa ayat. Salah satu yang terkenal ini adalah dengan kalimat yang kayak gini. Yang lain itu di tanah, malah diketawain. Coba, maknanya apa itu coba? Malah diketawain. Ya silakan buat teman-teman noten, silakan. Yesus bukan Tuhan gitu. Tadi diantara dalil bahwasanya apa? Bukan berarti dia itu Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan kekuasaannya dalam bentuk apapun, dengan proses apapun pembentukan manusia, terjadinya manusia, penciptaan manusia, semuanya adalah karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Naden, aduh, kepijit kayaknya ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu dong. Ini satu spot untuk Kristen. Nanti kalau yang naiknya Muslim, udahlah nggak usah diskusi lah. Yuk dibantu aja tetap layar, posting ulang dan loporenya digas ya, dibantu aja itu biar kemalnya kuat. Ya. Izin. Silakan lanjut Pak Danco, Pak Dokter, Pak Prof. Silakan Dok, lanjut Pak Prof. Saya luar biasa loh profilnya, Masya Allah.
ke luar negeri beliau itu. Lanjut, Pak Dance, guruku. Para pendeta, mereka mengatakan bahwa yang berbicara kepada Musa dan Abraham itu adalah Tuhan. Tetapi pada Bible sendiri membuktikan yang berbicara itu adalah malaikat. Saya akan menunjukkan data-datanya ini. Izin host ya, walaupun sudah menyimpang dari judul ini, tetapi saya merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan yang benar. Saya tahu ada banyak pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang ada di bawah yang menyimak hal ini. Saya akan menyampaikan ayat-ayat yang berhubungan, sangat-sangat berhubungan dengan Al-Quran, menyebutkan yang berfirman itu adalah Allah melalui malaikat kepada para nabi. Ya, yang pertama, Keluaran 33 nomor 20. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini adalah kesimpulan bahwa Allah tidak pernah turun menjelma menjadi manusia lalu berbicara kepada manusia, tetapi Allah mengutus malaikatnya, sebagaimana kata malaikat dalam bahasa Arab malak, utusan. Tuhan telah menciptakan utusan, dia tidak mungkin mengutus dirinya. Kedua, Keluaran 3 nomor 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Di sini disebutkan malaikat Tuhan dalam bahasa Inggris. The angel of the Lord, malaikat dari Tuhan yang berbicara kepada Musa. Tetapi oten-oten mengatakan yang berbicara itu adalah Tuhan. Nah, inilah kebodohan oten-oten yang tidak memiliki hikmat. Sudah disebutkan dalam bermacam-macam bahasa yang berbicara kepada para nabi itu adalah malaikat. Tidak, Pak Pendeta. Yang berbicara itu adalah Allah sendiri. Mari kita melihat Yesaya pasal 48 nomor 16 bagian B. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ya, ini ada hubungan dengan Mazmur 104 nomor 4. Ya, Allah mengutus malaikat yang merupakan ruh ciptaan Allah. Yohanes pasal 1 nomor 51. Yesus juga dikuasai oleh pada malaikat. Malaikat Tuhan turun naik kepada Yesus. Hosea pasal 12 nomor 4 dan 5. Nomor 4, di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ayat yang kelima, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Di sini ternyata malaikat yang bergulat dengan Yakub disebutkan Allah. Artinya apa? Malaikat yang turun mengatasnamakan Allah. Ya, izin dulu Pak Dance, izin. Ini Bang Pangestu ini Muslim apa Kristen? Pangestu, Bang Pangestu, Anda 2 kali minta naik loh di sini. Jangan minta naik lagi ya, udah Bang. Kalau nggak bersuara ya Bang. Kata layar, mending posting ulang, mending lock orangnya digas tuh. Atau kalau mau follow silakan follow nih narasumber Muslim di atas semuanya ya. Silakan. Nanti kalau yang Muslim naik semua nggak ada diskusi dong. Bahaya nanti kalau nggak ada diskusi, nanti nggak bakal ada yang mualaf kalau nggak ada. Ini kita diskusi biar ada yang mualaf gitu ya. Buat teman-teman Muslim ditahan dulu minta naiknya ya, narasumbernya udah full. Kita kasih slot untuk Ali Teng ya. Ayo buat teman-teman Ali. Pencet Bang, aku nyimak di bawah aja Bang, tap layar tadi. Kepencet mungkin. Oh ini lihat bibirnya kok kayak gini. Oke Bang, makasih ya.
Menyon dia bibirnya. Menyon bibirnya. Aduh. Kebanyakan makan berpuluhan jadi menyon nih. Nyengsol nyeng. Eta bibirna. Aduh ya Allah. Gusti Nu Agung. Ampun. Yang muslim jangan minta naik dulu ya. Biar ada diskusi. Kirain benar ya si Daromes. Aduh. Kalau benar si Daromes saya ajak Pargoy dia mah. Singa, ayo Pargoy, singa. Kamuk-kamuk loh. Udah tahu belum si Daromes kamuk-kamuk? Videonya ada di saya loh. Saya tunjukin ya videonya ya. Ini udah sambil nunggu Oten aja, Nih. Ya. Ntar ya, saya tunjukin. Ini kok saya nggak bisa pasang Bluetooth ke ini ya? Coba saya cek lagi ya Bluetoothnya. F99 masuk nggak nih? Terhubung. Bluetooth connected. Terhubung sekarang mah. Iya. Nih ya, saya gedein dulu punya saya nih. Kita tonton rame-rame guys. Si Daromses ngamuk dia. Kok kamera depan? Sambil nunggu Oten, kita sambil nunggu Oten ya guys. Nih ya. Gimana nih? Nah gini aja lah. Nah. Ini nih ya. Kita putar guys. Ngamuk dia. Mana ini? Hei ular beludak. Dia saya. Saya banting HP di depan saya kalau saya di depan kau. Dasar anjing. Saya punya akun selalu mereka sasar ya. Pada waktu saya berkhotbah mereka turunkan menontonku. Tadi saya berkhotbah penonton 20 orang, 18, 19. Tiba-tiba jadi 5, jadi 3. Kurang ajar sih. Yang ada di TikTok, siapa yang mengganggu saya selalu setting. Saya minta dalam nama Yesus, dengarkan kau. Saya tidak akan takut. Yang saya yang suka apa? Yang suka atas manusia saya minta dalam nama Yesus. Tuhan, kalau kau tidak mau nama kau, saya minta sama Tuhan diberlakukan dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhanku yang hidup. Otakmu akan blank dan kau tidak bekerja dan kau dipecat. Kau jahat. Dipecat sama Yesus. Iblis, anakonda, iblis. Anakonda. Mau pipir, mau supervisor kalau kau terima dalam pelayanan saya, merusak pelayanan saya sendiri. Anda sudah blokir permanen sepunya akun. 2 akun besar. Barang siapa yang pernah lakukan itu, saya minta dalam nama Yesus 2026 ini, orang itu diambil Tuhan. Mampus saja kalian itu. Mengajar. Dasar iblis. Saya punya akun selalu mereka sasar ya. Pada waktu saya berkhotbah mereka turunkan menontonku. Memang dalam nama Yesus Tuhanku yang hidup. Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam nama Yesus Kristus. Orang yang suka mengganggu acara saya, yang suka mengganggu akun saya dalam nama Yesus, saya tidak segan-segan minta Tuhan kasih otak dia itu. Atau kasih sakit dia. Saya bertanggung jawab hadapanmu Tuhan. Kurang ngajar anakonda, anak iblis ini. Semoga proses kalian itu, semoga kalian nanti mampus kalian itu. Lebih baik kalian mati saja ke neraka sana. Karena jahanam kalian itu. Semana ini. Masalahnya saya tidak bisa beri begini. Kawan, kalau ada orang pendeta marah berarti Kenapa? berasal Bentar, dari Pak iblis. Dacil apa? Jadi Bentar, Bang Andi apa Bang Andi? Enggak, nanti ini terlalu keras dia itu marahnya tuh. Terus ya biarin, biar orang-orang tahu bahwa pendeta seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah ini dia marah sama siapa? Sama netizen Kristen, nggak ada yang nonton dia, nggak ada yang ngasih singa. Nanti makanya ini belum beres. Oh, dia marah karena nggak ada yang nonton. Iya, nggak ada yang ngasih singa, padahal dia pelayanan gitu loh. Saya beresin dulu ya.
Oh begitu maksudnya. Ya itu harus dia kasih keterangan dia marah sama siapa gitu. Karena anak konda, anak iblis, anak setan yang ada di TikTok ini, dalam nama Yesus, mau kau perempuan, mau kau laki-laki, siapa yang merusak dunia akun ini, saya minta kepada Tuhan, kau punya otak blank. Tadi saya berkorban penonton 20 orang, 18, 19, tiba-tiba jadi 5, jadi 3, kurang ajar ini. Ada konda iblis jahanam, ular beludak. Hei ular beludak! Apa? Apa? Hah? Apa? Mau apa kau? Dia saya! Hei ular beludak! Naon sih? Saya banting HP di depan saya, kalau saya di depan kau. Kalau sekarang saya banting kasih kanan kamu ini laptop saya di depan kamu, mukamu tuh. Oh, dasar anjing. Pendeta kayak gini? Pendeta kayak gini ya? Kalau kau di depan saya tahu kau, saya banting. Ampun Pak, ampun. Saya di depan laptop di mukamu tuh. Ampun Pak, ampun. Nih ada lagi, satu lagi Bang Andi. Nih, mana ya? Ntar. Jangan dulu di komentari dulu ini. Oh. Komentari dulu. Intinya ada. Dia udah live. Capek-capek live, yang nonton dari 9, 7 jadi 3, jadi emosi dia kenapa ada yang nonton. Ya. Nggak ada yang ngasih singa, nggak ada yang ngasih gift lah ya. Nggak ada. Ya di sini nih. Mana ya? Yang mana ya? Aduh, bentar ada ini nih, Pajel. Ya. Di sini Bang Andi. Sebelum lanjut ya, saya komentari dulu ya. 1 menit saja. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Ya, udah 1 menit Pak Dance. Udah. Yang marah-marah itu biasanya berasal dari iblis. Jadi rohnya itu telah dipengaruhi oleh iblis, sehingga dia mengucapkan sesuatu kebencian. Oke, yang kedua, para pendeta menyebutkan dalam nama Yesus bukan berarti Yesus itu adalah Allah, tetapi menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia. Karena Yesus Nabi, ketika kita sebutkan dalam nama Yesus, ini artinya Yesus itu sebagai Nabi perantara antara Allah dengan jemaat. Ya. Oke, lanjut. Oke. Seru ini. Kok pendeta cuma gini ya? Saya beriman, saya pasang target singa. Saya tidak mau tahu Tuhan, saya hamba-Mu Tuhan. Saya tidak mau tahu. Ya. Sebab saya menaruh iman kepadamu Tuhan. Jadi aku tidak mau tahu. Jadi saya pasang target singa. Saya nggak mau lagi minta yang kecil-kecil. Saya minta pasang target supaya kalau saya dapat singa, saya bisa makan, saya bisa bagi-bagi berkatnya itu. Kalau singa kalau salah 2 juta nanti itu 2 juta itu. Siapa kasih 2 juta? Hamba Tuhan terpelihara. Anda juga terpelihara. Haleluya. Praise the Lord. Nah itu udah Bang Andi, sok singa sia, ayo tikoto singa. Kalau dikasih singa, dia hamba Tuhan yang terpelihara. Kalau tidak ada yang nonton, terus tidak ada yang ngasih gift, iblis katanya, anak konda, anak iblis. Ya, paham saya. Ampun Dijay. Ngeri. Allahu Akbar. Aduh, saya nonton itu ketawa kayak. Aduh, ya Allah, kata saya ini orang nih. Astagfirullahaladzim. Kemarin aku naik di Komaldian, bentar doang. Sama si Pandi juga naik. Saya nggak dinaik-naikin sama dia, saya mau ngebully tadi. Makanya itu gue ganti akun gue Marwoto gitu loh. Itu buat tuh ganti Marwoto tuh naik. Saya harus punya akun pack buat naik ke dia. Kocak ini pendeta. Dasar kau, ulah bludak, anak konda, singa.
woi. Udah berjam-jam live, tidak ada yang nonton, tidak ada yang ngasih singa, nggak ada yang ngasih 1 juta. Anaconda, buset dah. Jadi dia marah kepada semua orang gitu ya? Ya, terutama ke netizen Kristen di situ Bang Andi. Dia kan pemberkatan, dia penginjilan, memberitakan Injil. Kenapa penonton Kristen nggak ada yang mau nonton ke dia, ngasih singa, woi, woi. Ngorok ini. Buset dah. Dulu Pak Dance jadi pendeta nggak gitu-gitu banget, malah diundang ke luar negeri malah Pak Dance dulu. Ya Pak Dance ya, waktu jadi pendeta Pak Dance dihormati. Iya, saya saksinya, Pak Dance dihormati. Tapi saya juga temukan ya, saya saksikan dengan mata kepala saya, ada juga pendeta berkelahi di gereja. Ada rebutan mimbar ada. Iya, rebutan mimbar. Masya Allah. Tuh. Ini ada. Tapi saya belum pernah nemu. Barusan naik ini. Saya belum pernah nemu itu. Boleh dipesapa ini. Cek. Ada saya belum pernah ketemu itu rebutan jadi imam. Nggak pernah tuh saya nemu itu. Pernah nggak ada Ustaz? Rebutan jadi imam. Malah jadi imam belum bukan rebutan Bang Andi, malah saling ini masih Saling menyuruh, saling menyuruh, silakan kayak gitu Pak. Iya benar. Saling menghargai gitu kan, saling menghormati. Yang muda merasa ada yang lebih tua, yang tua juga merasa ada yang muda gitu. Ada yang lebih fase, katakan kayak gitu kan. Saling menghormati. Enggak ada rebutan ya? Ya. Ini ada bangkit. Ada yang bangkit. Siapa ini yang bangkit dari kubur nih? Siapa nih? Bangkit. Halo Bangkit. Bangkit. Halo Bangkit. Woi Bangkit. Woi. Kamu lucu kamu. Saya lihat fokus saya, kalau saya lihat dia fokus ke bibirnya Bang Andi. Menyon aja nyengsol. Nyiprat. Itu habis ini ya Kang, habis kena stroke itu. Kalau miring-miring kena stroke. Sampai dilap itu pakai lap tangan Itu lapnya habis lap mulutnya, dilap lagi mukanya. Mama benar-benar kesian ya. Lap itu yang di bibirnya kan dia lap. Setelah itu dia pakai pula lap di mukanya. Kasihan. Pak Danca, Mama Pak Danca terakhir dulu khotbah itu sebelum mualaf, masih ingat nggak terakhir di mana Pak Danca, di gereja mana? Oh, terakhir di Sekolah Tinggi Teologi Agama Kristen. Masih ingat saya terakhir. Itu saat terakhir itu sudah memang mau memeluk Islam apa belum? Sudah persiapan untuk memeluk Islam. Iya. Karena gimana? Selama saya menjadi pendeta 10 tahun terakhir itu saya memang belajar keras menyelidiki Al-Quran itu. Iya. Sehingga saya temukan ternyata Al-Quran itu benar. Bahkan Bible itu sendiri membenarkan Al-Quran itu. Kenapa saya katakan Bible membenarkan Al-Quran? Contohnya, dalam kitab Tanak, ya, Abraham menerima perintah untuk disunat dan ini dipraktikkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh Muslim. Dalam kitab orang Yahudi,
ya, dianjurkan puasa, dan ini dipraktikkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh Muslim. Dalam kitab Tanak ada ya ritual sebelum masuk tempat ibadah, basuh tangan dan kaki dilakukan oleh para imam, dan itu juga diajarkan oleh Yesus ya untuk membasuh kaki ya, dilanjutkan oleh umat Muslim. Justru bukan hanya membasuh kaki, tetapi ada bagian-bagian tertentu. Demikian juga dalam tata caranya Yahudi ya, masuk tempat ibadah, sujud muka sampai ke tanah, dan ini dipraktikkan oleh Yesus, dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Ada banyak hal seperti ini. Itulah sebabnya saya katakan bahwa semakin kita menggali Bible, semakin kita menggali Alkitab, karena Kristen mengatakan kitab sucinya adalah Alkitab. Jadi semakin menggali Bible itu, semakin menemukan bahwa Al-Quran itu benar. Apalagi dikomparkan dengan bahasa asli. Nah, gitu. Nah, satu hal yang menyentuh saya sebetulnya dari segi ketuhanan. Ya, Kristen yang tidak memiliki pengetahuan bersikeras ya, mengucapkan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, bahkan diajarkan di gereja anak-anak di usia 6 tahun, 7 tahun diajarkan berdoa kepada Yesus. Tetapi Bible-nya tidak pernah diajarkan berdoa kepada Yesus. Nah, saya temukan dalam Bible ya 2 Korintus pasal 13 nomor 7, saya bacakan. Kami berdoa kepada Allah. Jadi Bible itu mengajarkan yang benar, berdoa kepada Allah ya. Namun saya perhatiin ya, teman-teman saya sewaktu-waktu mereka berdoa, ya Yesus, Engkau adalah Raja kami. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan kami. Dan terus menerus seperti itu. Itulah sebabnya orang berakal pasti tinggalkan Kristen. Iya, kenapa? Karena keinginan untuk selamat. Iya. Muslim sudah pasti selamat. Oke, demikian Pak. Silakan lanjut. Saya ngopi dulu. Ya, buat teman-teman Kristen silahkan kalian naik ke atas ya untuk diskusi menjelaskan tentang ketuhanan. Nah ini temanya, Yesus bukan Tuhan. Kalian jelaskan kalau emang Yesus itu Tuhan. Jadi jangan salahkan kami, jangan salahkan kita yang ada di sini. Kalau makin banyak yang mualaf karena salah kalian, gak mau diskusi tentang ketuhanan ya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Yo silakan teman-teman Oten ya, buat teman-teman Kristen yang belum follow akun yang di atas nih, hostnya sama narasumber Muslim semuanya, silakan di follow ya, silakan. Woi singa, woi singa, dasar, woi. Saya yang nonton asalnya 20 orang, sekarang 3 orang. Woi. Yo silakan laporannya digas, laporannya. Nggak perlu lah kayak gitu marah-marah sampai kebun binatang semua dikeluarin. Pendeta cem apa itu? Ya Allah, Allahu Akbar, kelakuan dia ya. Pendeta lo itu membawa titel pendeta lo dia itu, tapi mulutnya itu waduh, ya ampun. Walaupun gak menghujat ke Islam, tapi dia mencerminkan seorang Kristen ya. Emang seorang Kristen harus seperti itu, kata Yesus juga ya. Kalau kalian ingin menjadi murid Yesus, maka bencilah orang tuamu, bencilah adikmu, bencilah istrimu,
Pokoknya kabehan weh, pokoknya nya, nanti kamu muncrat itu ngomong naik. Kabehan, pokoknya perlu dibenci ya, baru bisa menjadi murid Yesus. Tapi kalau dilap itu aku sapu tangan, bibirnya ya yang nyesel dilap, kan muncrat tuh. Sapu tangannya dipakai ngelap muka juga. Itu bagus untuk penyedap masakan. Sapu tangannya itu, kalau ada kan di Bible kalau kita baca itu sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan orang loh. Sapu tangannya Paulus. Ya kalau dia sapu tangan dia ini bisa mengakibatkan orang pingsan. Ini mematikan orang kayaknya ya kalau. Aduh ya Allah. Kenapa pula nggak taruh tisu apa kek? Tisu kan murah. Buatlah tisu di sampingnya. Ya kan? Mama oten. Enggak, emang kalau orang tua zaman dulu Bun sukanya pakai itu. Pakai apa? Selampe. Dulu itu pakai selampe itu kayak anak kedua. Kan ada tisu, beli tisu murah-murah. Kadang ada di diskon, beli 1 dapat 2. Ini kenapa ya? Dia kok segitunya. Ya, Mulyadi. Selamat malam. Mulyadi. Halo Mulyadi. Sambung, maaf salah sambung, Pak. Bukan salah sambung, salah pijit, salah pencet. Ya Bang, makasih banyak Bang. Salah pijit. Kalau nelfon Abang salah sambung. Ya, masa 1.600 nggak ada teman-teman Aliting, silakan. Ayo. Ini sebenarnya tadi yang nonton 1.600 ini, yang 1.400 ini oten Tad. Oh gitu. Oten. Lihat aja tuh layarnya sedikit, lopornya sedikit, yang follow sedikit. Berarti yang 1.400 oten. Mereka jadi CCTV, nonton, melatihin nih. Nih, kira-kira kalau saya naik nanti ada yang mualaf nggak ya? Takutnya kalau saya naik diskusi pasti ada yang mualaf nih, karena penjelasan saya nggak bakal masuk akal. Besarin Kang. Besarin. Besarin. Ke Maerot kalau pengen besar. Besarin. Lucu ya, Pendeta Joni ya, Pendeta Joni. Jangan ada musik. Itu pribadi. Soalnya ada hobi rabata. Labi atau katika taka. Otak katika. Otak katika. Otak kabayo maria labi berapa. Bila pakoran asona iya nabi ana baba. Kau sudah dikalahkan. Nabi palsu, guru palsu, antikristus spesies palsu. Kau sudah dihukum, kau sudah dikalahkan. Dalam nama Yesus, semua jahat dan baik, semua keinginan duniawi, kau sudah dibakar, kau sudah dilenyapkan. Kau tidak berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, Tuhan lebih baik. Kami menang. Bahkan lebih menang. Kuasa lebih baik, kuasa Tuhan, kuasa terbesar, kuasa Roh Kudus yang ada pada kami, kuasa yang terbesar. Dasar Tuhan di atas, lebih baik. Rabi otak ketika banyak itu pribadi. Soalnya ada hobi rabata. Labi atau ketika. Apa itu doanya ya? Acek terbaik. Tapi acek terbaik. Apa itu bahasanya acek terbaik? Bahasa burung. Ya, coba ulangi lagi Bun. Ulangi lagi Bun. Sedikit aja biar nggak kena yang di awal. Musik. Dari balik.
Oh, ada lebih baik. Roh yang ada pada kami lebih besar, lebih berkuasa dari semua roh yang ada ini. Roh hati lebih baik. Roh Yesus, Roh Yesus, Roh Yesus yang diberikan. Watak lebih baik. Semua setan ini sudah dihukum, sudah dihancurkan. Wah, sabir Bapa, Antikristus, Nabi palsu, guru palsu, riset palsu, pengujian palsu, sudah dihukum, sudah hancurkan. Wah, biar kami, ya lebih baik. Rapat tu lebih baik. Yehud lebih baik. Oh hati, Yehud baik. Yehud, wah kami, aku hati baik. Yehud lebih baik. Yehud lebih baik. Rapat tu lebih baik. Oh lebih baik. Yehud lebih baik. Yehud lebih baik. Antikristus, Nabi palsu, guru palsu, pengujian palsu, riset palsu. Kami lepaskan untuk mengerjakan bagimu. Nama Yesus. Doh, hei, si, hak kalimat. Oh Allah, Engkau penuh Roh Kudus. Dosamu Tuhan, dosamu tidak diampuni. Ini dan ini akan datang. Rapat kau lebih baik. Rahu lebih baik. Rahu lebih baik. Rahat lebih baik. Rahu ini lebih baik. Kami Tuhan Tuhan. Kami diberikan kekuatan baru. Wasa lebih baik. Wasa lebih baik. Yuhudi lebih baik. Si lebih baik. Semua ular naga setan iblis sudah dihancurkan. Dikalahkan dalam nama Yesus. Semua mata-mata sihir-sihir racun maut dihancurkan dalam nama Yesus. Dihosapikan. Dihosapikan. Kami hoja lebih baik. Diurapi dengan urapan wasa Roh Kudus. Tuhan akan Tuhan lebih baik. Rabbi lebih baik. Tuhan lebih baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hosana hosana. Glory bagimu. Yesus yang kami sembah. Yesus yang kami puja. Yesus yang kami puji. Kami sambung. Kami agungkan. Kau sibuk terbaik. Yang hari baik. Selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan. Dan puji-pujilah. Yang kau kekal selama-lamanya. Yesus. Yesus Tuhan kami. Raja mulia negara agung Raja perkasa. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Wasa mengatakan kami. Kebesaran yang lebih. Allahu Akbar. Allah ya karim. Benar-benar ya. Ngeri kan nih. Lihatlah teman-teman noten, lihat. Dia yang kayak gitu, saya yang keringetan loh. Apalagi itu. Tapi gini loh, tidak semua Kristen setuju dengan yang kayak begini gitu. Tertentu ya, berarti ini ya Pak, denom tertentu gitu Bang. Iya, denom-denom tertentu gitu. Ya, lihat sendirilah gimana Edi ribut sama Dekiandas, Esra Soru, tidak semua, gitu. Tidak semua denom Kristen itu memiliki metode penyembahan seperti ini. Ya memang dalam Bible itu diterangkan pada Kisah pasal 2, ya, awal pertama kepenuhan Roh. Izin saya memberikan respon. Ini awal pertama kepenuhan Roh itu sebetulnya pada Kisah pasal 2. Ya. Di sini diceritakan waktu itu ada pertemuan raya, ya. Orang-orang Yahudi yang tersebar dari seluruh bangsa kembali ke Yerusalem. Lalu murid-murid Tuhan di situ yang disebutkan di sini berasal dari Galilea. Mereka kepenuhan Roh mengungkapkan bermacam-macam bahasa. Nah, coba dengarkan ini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Nah ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8 dan sampai ayat 11. Ayat 9.
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, di sini juga ada orang Arab. Jadi salah satu bahasa dipakai oleh Tuhannya Yesus ya sebagai janji bahwa akan ada ya kepenuhan roh secara besar-besaran. Ya, di sana orang Roma, rasul-rasul berbicara dalam bahasa Roma, mereka tidak tahu arti bahasa Latin, tetapi mereka mengucapkan itu sesuai dengan tuturan Roh Kudus. Lalu ada orang Yunani, ya. Rasul-rasul tidak tahu bahasa Yunani, mereka kepenuhan Roh Kudus berbahasa Yunani. Dan di sini juga ada bahasa Arab. Rasul-rasul ya berbahasa Ibrani, tetapi mereka tidak sadar mereka mengucapkan bahasa Arab yang orang Arab mendengar. Nah, itu kisah dalam penjelasan pertama-tama Roh Kudus itu diturunkan. Walaupun dalam perjanjian lama ya para nabi-nabi itu sudah dipenuhi oleh roh dari Tuhan sendiri gitu. Jadi saya memaknai ketika ada pendeta atau Kristen menyampaikan suatu bahasa yang tidak ada arti seperti tadi sangkaraba sangkamaya, ada pendeta menyebutkan kayak begitu. Nah, itu dipertanyakan. Bahasa roh yang benar itu adalah bahasa yang dimengerti. Yang gitu. Kalau saya lihat izin ya Pak Dance, kalau saya lihat ini kan dari berbagai suku ini. Ya, mungkin di daerah itu kayak kita ya. Kayak di tempatku, kalau orang di tempatku ini ada orang Afrika datang, dia bahasa Afrika, ya nggak paham lah. Mungkin itu yang dipikir itu bahasa roh ya, karena tidak mengerti bahasa orang yang bermukim setempat itu tidak paham bahasa yang mereka ucapkan. Misalnya orang Roma ke apa ya, dia bahasa Latin, dia ke negara apalah, nggak paham. Dia mana itu bahasa roh? Itu gimana ya? Aku memahaminya. Ya, kejadian ya. Satu ketika ada seorang berbahasa roh. Lalu kebetulan di situ ada orang Yunani. Yang kepenuhan roh ini berbahasa Yunani. Dan orang Yunani bisa mendengar. Nah, itu model ya. Model pada Kisah Para Rasul pasal 2. Model. Tapi bahasa gimana itu memahami artinya? Bahasa yang dimengerti. Bagaimana cara memahami artinya itu? Gini. Ketika kita berbahasa roh, seperti contoh pernah terjadi. Seorang pendeta menyampaikan bahasa roh. Dia tidak sadar dia telah berbahasa Yunani. Kebetulan di situ ada orang Yunani hadir, gitu. Jadi orang Yunani otomatis dia mengerti bahasa Yunani. Kalau saya sih, ini mohon maaf ya, aku nggak percaya seperti itu. Ada yang misalnya, yang kepenuhan roh, dia berbahasa Inggris, yang penutur itu kepenuhan roh tidak tahu bahasa Inggris, dan ada orang mengerti bahasa Inggris. Nah, modal seperti ini pertama-tama Roh Kudus dicurahkan pada Kisah Para Rasul pasal 2. Karena ini dijanjikan oleh Yesus. Jangan kamu ke tempat lain. Jangan aku memaknainya ini ya, kayak tadi tuh kayak orang kesurupan aja, dia kesurupan. Orang itu asal ngomong, kemudian nggak teratur, nggak tahu apa yang diomongkan, kemudian dia lancar, badannya bergerak, itu hilang kesadaran separuh, hilang separuh kesadarannya, ya kan? Sembah asal ngomong dia kan, hilang separuh kesadarannya. Itu bukan bahasa roh, itu kesadarannya udah hilang separuh itu. Asal ngomong kan tadi tuh, kuraba si keraba si kampreto, apalah tadi itu ya teman-teman, muter-muter. Betul apa yang disampaikan oleh Hendy Silebes. Tidak semua ya orang Kristen itu memiliki keyakinan seperti itu. Yang mempraktekkan bahasa roh seperti itu
umumnya itu adalah aliran karismatik. Pentakosta, aliran karismatik. Iya. Siluga. Kalau ditanya apa yang ngomongkan tadi, ya nggak tahu. Iya, pasti nggak tahu. Sedangkan roh itu bagaimana mungkin roh bisa berbicara? Dia roh. Bahasa roh. Apakah suara roh itu bisa didengar? Aneh-aneh jarannya. Itu kayak orang-orang ini. Kalau kita di Islam, orang yang begitu tuh diruqyah. Biasanya orang yang kerasukan-kerasukan itu diruqyah, dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Dia ditengah tuh kayak ini kayak ini, kayak tadi tuh, kemudian diruqyah. Baru bisa tenang. Ini tadi ada gimana tadi itu ya? Ya itulah warna-warni kekristenan ya. Warna-warni kekristenan. Muhammad Rasulullah. Jali. Ini dia si Jali. Jali, Kristen, Jali kayaknya Islam ya. Jali, aneh-aneh aja tadi itu. Itu tadi itu pendeta itu bahasa roh dia, yang lap-lap mulut itu kan. Itu pendeta karismatik itu lap-lap. Di pipi. Orang Malaysia. Oh, Malaysia bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita serumpun ya Malaysia. Gimana kabarnya Pak Ci? Baik, alhamdulillah. Saya suka betul nih. Saya selalu ikut perkembangan saudara kita di Indonesia ni. Maaflah saya tak fasih bercakap bahasa Indonesia ya, ni. Ya, apa-apa Pak Cik. Saya baca doa dulu Pak Cik. Akan ikut kerasukan. Jangan buat saya kena. Saya dah tengok tadi. Ambil itu akan rekam kalau ada onten yang ini. Ada onten ngeyel kasih denger. Kalau kat sini dia ada hantar ke hospital tu untuk rawat tang Pakistani. Mungkin dia punya otak ada rosak. Dirawat di rumah sakit ya. Dia rawat rumah sakit. Hospital itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia rumah sakit. Rumahnya orang sakit. Ya, Rumah sakit korban laki-laki. Itu rumah sakit bersalin. Iya, rumah sakit bersalin, rumah sakit korban laki-laki. Enggak, tadi itu katanya yang muter-muter itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau kami kat Malaysia ni, kalau yang ada masalah gangguan otak, sakit lah. Kita asingkan hospitalnya, kita tak campur dengan pesakit biasa ni. Kita ada satu. Sama di Indonesia, sama Pak Ci, sama. Rumah sakit, gimana ya bahasanya? Rumah sakit, orang kurang waras, ya beda rumah sakitnya, hospitalnya beda. Orang kurang waras. Kat Malaysia ni ini Bunda Rama ngomong logat Malaysia kayaknya mukanya dimenyon-menyonin biji. Kan kalau Malaysia itu kita itu gampang kan, kita ya kan Pak Cik, huruf A. Tak semua Bunda, sebab Malaysia ni dia tak semua. Ada yang Johor cakap lain, macam kami ni di Pahang. Oh, Pahang. Ni kawasan Pahang itu Pahang ya Pak Cik. Pahang ni dia kira kawasan timur lah. Sebenarnya diambil dari bahasa Sunda. Pak Cik, Pahang itu sebenarnya diambil dari bahasa Sunda. Pahang itu pahit artinya.
Oh, pahit. Sana ieu mah pahang geus teu ngeunah ieu teh teh aing. Pokona pahang. Oh, ge. jadi Izin berarti ya, di sana banyak kepahitan ya. Iya, izin saya Bahasa kami kat Pahang mengomentari ni tadi. hampir sama dengan Kepri ke Pulau Riau macam di Australia lah. Pak Cik, jangan lupa ini ya Pak Cik ya, kirim-kirim apa kek dari Malaysia. Kirim singa, paus ya Pak Cik ya, sebagai dukungan ya. Okey, insyaAllah. Ya, kalau Pak Saya selalu tengok live Abang Zuma, Nora, Masya Allah. Bunda, Arifa. Saya suka tengok gelagat Oten ni. Tahu Oten tu apa saya tak tahu, tapi dah panggil Oten, saya pun panggil. Itu singkatan. Orang Kristen, orang Kristen. Oh macam tu. Macam tu, udah paham? Dah. Kalau kami kat sini yang bukan Islam, kami panggil kafir je lah. Laknatullah. Oi, mama kafir ya? Oh, kafir. Oke. Oke, Pak Ci, makasih ya Pak Ci ya. Kasih Pak Ci. Pak Ci, jangan Tapi lupa saya nak pulang gelak bahagia tadi ya kalau Pak Ci. cakap saya ni Indian. Aduh. Jangan lupa. Saya. Pak Ci, jangan lupa singanya Pak Ci, nanti kayak pendeta marah-marah tadi. InsyaAllah. Good. Aduh ya Allah. Oke, Pak Ci. Silakan Pak Dance. Kasih Pak Pak Ci. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menanggapi tadi kisah pasal 2 itu, salah satu bahasa yang dituturkan oleh murid-murid Yesus yang di sini disebutkan dari Galilea, ya, ada banyak bahasa. Salah satu adalah bahasa Arab. Sekali lagi, salah satu adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab pada saat itu adalah bahasa roh, ya, yang dituturkan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada zaman itu. Nah, sekarang pada zaman sekarang bahasa Arab yang dituturkan oleh orang-orang Islam itu bahasa ilmu. Karena orang memiliki bahasa, pengetahuan bahasa asing termasuk bahasa Arab, itu salah satu ilmu. Ya. Bahkan juga ada yang mengatakan menghafal satu huruf saja pasti Tuhan berkati. Nah, saya memaknai kenapa ya Roh Kudus diturunkan itu suatu perjanjian sebelum diturunkan itu sudah dijanjikan oleh Yesus. Jangan kamu meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus itu diturunkan. Nah, ketika diturunkan, Roh Kudus berbicara bermacam-macam bahasa. Nah, ini memiliki pengertian, ya, Allah itu makasih. Panggilan bukan hanya satu bangsa Israel, tetapi untuk semua umat manusia. Kalau demikian, ya, pasti akan muncul nabi untuk segala bangsa. Nah, kita melihat pada Quran surat Al-Anbiya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Iya, tergenapilah bahwa Allah Maha Pengasih menyelamatkan seluruh umat manusia segala bangsa. Berdasarkan fakta yang ada, Al-Quran itu diturunkan untuk segala makhluk, ya, untuk segala bangsa, bukan hanya bangsa Arab dan bukan hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya, ya, dalam Bible sendiri, ya, saya ingin bacakan, ya, Yesaya, ya, dalam kitab Yesaya disebutkan, Yesaya 54 nomor
bagian B. Yang Maha Kudus Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Disebutkan ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi bukan hanya Allah orang Israel, Allah Arab, tetapi Allah Indonesia juga karena seluruh bumi. Nah, untuk menggenapi nubuat ini pasti ada seorang nabi untuk segala bangsa, yaitu Muhammad SAW. Ya. Namun apa yang dikatakan oleh Bible tentang Yesus? Yesus hanya diutus khusus bangsa Israel. Ya. Itu juga bukan hanya dalam Bible, dalam Al-Quran juga disinggung gitu. Ya. Pada Ali Imran 3-9 kalimat awal disebutkan, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Dalam kulum dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhan. Nah, ini berbicara Yesus. Hanya khusus bangsa Israel. Berbeda dengan Muhammad SAW. Nabi untuk segala bangsa. Itulah sebabnya Al-Quran itu pedoman bagi individual, grup, dan bangsa-bangsa. Ya. Di dalamnya nampak cahaya dari hati yang akan menerangi seluruh umat manusia, keturunan Adam, dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya. Iya. Muhammad SAW adalah nabi, guru besar untuk segala bangsa, bukan hanya khusus Indonesia dan bukan hanya khusus Arab, tetapi untuk segala bangsa. Demikian, silakan dilanjutkan. Baik, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW, guru segala bangsa ya, Pak Dance ya, Masya Allah. Ya. Ya, ini ada Doraemon. Selamat malam, Doraemon. 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 Ini kenapa yang naik ini semuanya sih pada diem ya? Minta naik kok pada diem, aneh ini. Aduh, pengen saya bacain doa nih. Tuh, minta naik lagi coba. Aduh. Minta naik lagi Doraemon. Pijit atau gimana, Bang? Yang Kristen dulu yang naik ya. Ini Regaja. Regaja muslim apa Kristen? Regaja. 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 Halo Regaja. Aduh. Gimana nih? Yang naiknya kok pada diem semuanya. Kalau mau naik ngomong lah. Mau muslim mau Kristen ngomong lah. Jangan langsung diam kayak gitu, kan minta naik. Masa diem? Capek saya nyapa-nyapa terus. Tapi nggak ditembalan. Dasar saya dikotok, harus tunjuk berokok. Padance ini ilmunya udah terlalu tinggi ya, makanya nggak ada pendeta yang sanggup menghadapi Padance berdebat. Terlalu tinggi Padance ini ilmunya, Masya Allah ya, keren.
Gus Miftah masih monitor? Jangan baca doa yang tadi Gus Miftah, bahaya itu. Pantas banyak yang mualaf ya teman-teman ya. Ternyata kelakuan mereka kayak gitu, baca doanya aja kayak gitu. Ya, Jack. Selamat malam, Jack. Halo, Jack. Jack. Selamat malam, Jack. Iya, maaf Bang. Assalamualaikum Bang. Kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa Bang. Kepencet. Iya, nggak apa-apa. Maaf Bang ya. Nggak apa-apa Bang, aman, santai Bang. Enggak sengaja tadi lagi mindahin HP kepencet Bang. Nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya buat semuanya sehat-sehat aja. Mudah-mudahan dilindungilah oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja mungkin Bang ya. Siap abangku. Oke Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya kayak kita akan melakukan perjalanan jauh ya. Semoga dilindungi. Gara-gara bahasa roh ini. Aduh ya Allah ya Rabbi. Turunlah Pak nanti. Semoga dilindungi. Emang kita mau kemana sih? Ya Allah ya Rabbi. Mohon maaf. Kuraba-raba diraba-raba. Semakin diraba semakin terasa. Allahu Akbar. Ya aku lagi nonton Dracin lucu teman-teman. Gak ada Oten. Ya kita nonton. Aku jadi ketawa. Allahu Akbar la ilaha illallah. Iya, ini bagus loh di aplikasi ini ya teman-teman ya. Apa ini? WTP itu bagus. Kalau banyak gratisnya juga ya. Aku yang pilih gratis aja ini. WTV. Melolo juga, tapi Melolo kurang ini ya. Pendek-pendek. Itu di atas tuh judul Dracin Bunda. Judul drama Cinanya apa? Judulnya apa ya? Aku suka film-film petualangan, film-film action. Ya, apa judulnya tadi ya? Legenda Panglima apa itu ya? Legenda Panglima Wanita. Bagus lah. Enak kita nonton itu kalau pemainnya itu cantik-cantik ya. Aktris Cina kan cantik. Ini Oten pada kemana ya? Kok sepi banget ya? Baru kali ini saya tahu ya forum debat itu bisa bahasa roh ya. Bisa so. Wah. Gitu ya. Tapi forum debat terus terang saja ya, saya waktu SMA kelas 1 saya juga begitu berbahasa roh, dipenuhi roh begitu. Misalnya sangkarana mara sangkana mara raba raba sangkana.
Saya masih ingat itu. Iya. Dan bukan hanya itu, saya memperhatikan ya, awal pertama memiliki bahasa roh, tiba-tiba bernubuat. Ya, lalu saya perhatiin ya, saya senang memperhatiin waktu itu. Ya, ada yang sejak muda menggunakan bahasa roh. Ya, akhirnya di masa tuanya itu jadi gila, jadi sinting. Dan akhir hidupnya ditabrak truk, meninggal dunia. Sadis ya. Iya. Lalu saya juga mengetahui di kampung saya ada saudara saya, itu saudara saya. Aduh. Di mana-mana dia berbahasa roh. Saat makan berbahasa roh, berdoa berbahasa roh. Jadi misalnya dia minta makan, kalau dia minta makan, misalnya begini ya, pada saat mau berdoa, doa makan, sanaraba sangkanaraba, berkatilah Tuhan makanan dan minuman ini, sangkana ya saya percaya engkau adalah Tuhan kami, sangkana ya, saya kayak begitu. Kalau ini artinya apa Pak Dance? Sikira bara sikira bara itu apa artinya apa Pak Dance? Sikira bara saya nggak bisa mengartikan itu. Maksudnya artinya gini, Yesus baik seorang itu. ibu itu akhir hidupnya sakit dalam posisi tidak melihat. Nungging. Oh, dalam posisi dan nungging. semua mereka saya lihat, saya perhatiin begitu. Ada sesuatu yang di masa hidupnya itu mengerikan. Ya, ini saya bicara benar kok. Ya. Iya, iya. Mudah-mudahan ada pendeta yang dari aliran Pentakosta akan dengarkan saya, supaya mereka semakin berhati-hati ketika ada bahasa roh seperti itu. Ya. Ini edukasi saja. Dan akhirnya saya berhenti berbahasa roh. Saya ganti dengan suatu doa dan saya mengimani, saya bernubuat firman Tuhan. Saya korban di mana-mana. Ya. Saya ya sebelum mualaf itu ya mungkin kira-kira 20 tahun ya, 20 tahun sebelum mualaf itu saya sudah berhenti berbahasa roh. Oh pernah ya Pak Dance pakai Ya, bahasa saya roh juga ya? berbahasa roh. Waktu Tapi saya Pak Dance sendiri nggak ngerti dengan apa yang Pak Dance ucapkan. Oh bisa kayak gitu, nggak ngerti tapi dilakukan. Dilakukan. Bisa ya kayak gitu ya? Ya bisa. Itu kan dulu waktu saya SMA, lalu pendeta tumpang tangan di kepala, tiba-tiba lidah saya sudah terputar berbahasa lidah terputar pakai bahasa roh ya. Sikira bara sikira bara. Beberapa tahun kemudian saya berpikir sebaiknya saya berdoa di dalam hati, berdoa dalam bahasa yang dimengerti. Ya. Bahasa Memang Indonesia waktu ya. saya SMA sudah bisa berbahasa Inggris. Jadi saya berdoa berbahasa Inggris pengganti bahasa roh itu. Gitu ceritanya. Saya Pernah nggak berdoa pakai ini God Pak Dance? bless me, we believe God, our Savior, in the name of Jesus Christ. Jadi Pak mereka Dance, pikir itu bahasa roh, tapi bahasa Inggris yang saya mengerti, saya tuturkan. Nah, itulah aku bilang. Ternyata Itulah aku bilang. ini dan coba tidak pernah meninggalkan bahasa roh. Tuh lihat dia berdoa dalam bahasa roh. Mereka tidak. Padahal bahasa Inggris. Itulah tadi aku bilang. Dia berbahasa Yunani di antara orang-orang Arab. Jadi nggak paham. Lu berbahasa roh padahal cuma dia nggak paham. Kalau sekarang kan ada translate. Ya kan? Bisa kita Google Translate. Cari tahu apa sih omongannya itu. Dia lucu-lucu ya. Benar-benar itu. Jadi Pak Dance pernah nggak berdoa pakai bahasa Yunani? Iya bisa. Saya bisa kok berdoa bahasa Yunani. Coba gimana? Untuk menamati Yesus Kristus. Pandia Brokso Exo.
Itu dua bahasa Yunani. Itu bahasa Pinter bahasa Tegal Yunani, Pak Dance Saya pinter. dulu Enggak, waktu itu bahasa pendeta Tegal itu. dosen bahasa Yunani, dosen bahasa Yunani. Bahasa Tegal. Bahasa Tegal itu ngapak itu. Tegal itu kebriben. Tuh, biasa ku dengar itu. Tegal tuh. Iya. Sing Kebriben. ajian Morogosupo, Kalau ajian sekarang Utakula, saya kan ditawati Tiwi Kusang Hyang Kebo. masih tetap sebagai itu tuh. guru. Saya masih aktif sebagai guru sekarang. Di SMK itu saya mengajar bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris. Saya memang Padahal hobi saya- bahasa asing. Pak Dance saya juga bisa doa pakai bahasa Yunani. Sing ajian utak ular ditawadi Tiwi Kusang Hyang Kebo. Mo. Aduh, sini sudah jam 2 pagi. Saya Iya Pak Dance iya. setengah 4 saya mau kerja. Siap Pak Dance. Izin saya Siap. turun. Ya, Pak Dance. Sehat selalu Pak Dance. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan besok-besok saya naik lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan bosan-bosan, forum debat saya naik di sini terus. Siap. Pokoknya Pak Dance Siap. best lah ya. Pak Dance Maya Oke, juara. saya turun. Siap Pak Dance. Raba-raba diraba-raba, prikitiu. Kamu Kristen saudara, Islam. apa yang disampaikan Bang? Martis, kau jangan terlalu banyak mengurusi orang ya. Urus dirimu sendiri. Kau siapa emangnya, kau siapa? Kau siapa ngurusin orang? Banyak kali pusingmu. Urus itu keluargamu. Butuh makan, butuh sekolah, urus itu. Ngapain kau urusi orang? Kau pusingnya aku, kau siapa? Kau siapa? Jangan kau kapir keresteng. Banyak kali pusingmu. Banyak kali urusanmu kau. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas kalau ada yang mau diskusi. Yuk kita diskusi santai biar banyak teman-teman dari kekristenan yang teredukasi ya dan akhirnya masuk Islam. Masya Allah ya. Ngapain kau kasihan sama aku? Keluarga enggak? Nenek enggak? Aku apa aku? Kau kasihan aku? Kau lihat kehidupanku? Kau tahu kehidupanku sampai kau kasihan? Jangan-jangan kau makan aja susah. Kau belum tahu kehidupanku, kau kasihan. Kau siapa? Kau siapanya aku rupanya? Hah? Aku nggak butuh dikasihani. Kau siapa? Cowok. Kampreto kau. Kau belum tahu saya kehidupanku. Emang gak tahu. Kasihan. Belum tahu kau keadaanku, kau kasihan. Lama-lama. Ini sekarang kau bukan lagi ku blokir, kau bukan lagi ku mute ya. Kau terlalu banyak pusing ngurusin aku. Kau siapa rupanya? Oh, ngurus-ngurusin aku. Nggak ada kerjaanmu lain. Cari nafkah tuh untuk keluargamu ya. Jangan terlalu banyak pusingmu. Nih, marahin aja Catata Bunda Rahma. Bunda Rahma ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz itu kalau jam segini baru bangun. Waalaikumsalam. Bukan tidurnya itu. Bentar. Catata ada kesini, saya baca dulu. Panas nanti kan. Panas. Kalau di Islam itu orang kerasukan di ruqyah. Aduh. Sudah ku blokir dia teman-teman. Kayaknya dia keresteng nyamar-nyamar. Panas. Kali dia urus. Pakai hoodie, ya Allah, keren deh, Insya Allah. Kayak beneran orang ini ya, orang Korea. Udah kayak orang Korea beneran. Mirip Tuhannya umat sebelah ya? Ya, Ustadz Tate itu matanya Ustadz Tate itu kan mirip-mirip Korea. Jadi kalau pakai hoodie begitu tambah mirip lah. Ustadz Tate kok jadi mirip opa-opa Korea ya? Gimana kabarnya Mbak Melody Ustadz? Tanggal bulan berapa disegerakan Ustadz? Nah, iya, lanjut. Oh, alhamdulillah kalau lanjut Ustadz. Yang kita harapkan. Lanjutkan. Mantap.
Yang penting hatinya baik, bisa dibawa ke undangan, ya kan? Bagus agamanya, itu sudah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau harta kan laki-laki yang menafkahi. Edis minta penonton transfer BRI. Oh. Kepenting. Ngapain bawa informasi Edis? Kepenting kali. Ada Mbak Melodi, ada Ustadz Tata masuk, dia minta keluar. Jangan-jangan baru selesai teleponan di belakang ya. Mbak Melodi. Janganlah dulu keluar, kan baru masuk Ustadz. Kita doakan ya berjodoh ya. Amin. Amin kan penonton. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Tata cepat putus. Aduh, Bunda Rahma. Jadi dia berantem bahasa roh. Mama mana ada ini akang ini ada aja. Aduh, janganlah. Enggak, kalau berantem Ustadz itu, ya misalnya Mbak Melodi marah-marah kan, Ustadz tuh tinggal baca dalil kan, tinggal baca dalil. surga itu patuh kepada suami itu balasannya surga. Kasih dalil itu aja Ustadz kan, taat kepada suami balasannya surga. Kang Chan nih, Kang Chan. Aduh ya Allah. Oi, apa? Undang-undang open cam. Kamu juga open cam, ayo cepat. Ayo, aduh ganteng kita. Orang ada di undang-undang kayak gitu. Siapa yang undang? Yang undang itu Bang Ardi itu. Ya. Ai Ardi itu yang undang-undang itu. Ai Ardi. Aduh, kalian ini ya, Ustadz Tata akan ini, aduh beda jauh sama Gurunda lah. Jangan open cam kalau Gurunda open cam. Udah. Saya baca dulu. Acapang cintang. Panas. Bacakan ayat kursi. Sambil muter-muter. Coba Pak Akang praktekin. Kan itu kursinya kan muter itu. Ya muter. Muter. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh ya Allah. Sakit perut ketawa mulu dari tadi. Aduh ya Allah. Aduh. Gak mutu, iya gak mutu. Kalau ajaran Kristen kayak gitu gak mutu lah. Coba naiklah tunjukkan yang mutu, ayo. Itu tangan ngapain? Tangan saya ngapain tadi ya? Nggak tahu ngapain. Ayo naik Arjuna. Arjuna coba tunjukkan. Kenapa di Bibelmu itu ada bahasa roh? Ini pendeta loh, pendeta Joni. Pendeta Joni tadi tuh loh. Wih, kok sekelas pendeta segitunya ya? Udah Bun, jangan diputar lagi Bun, udah Bun. Nanti kena copyright berkali-kali. Kena copyright nanti kalau berkali-kali.
Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas kalau ada yang mau diskusi. Kalian bertanya aja lah sepuasnya. Saya ganti judulnya. Kalian bertanya aja sepuasnya. Saya Tata lagi nyiapin lab dia. Kristen bertanya sepuasnya, silakan. Tanyalah kalian sepuasnya. Suka-suka hati kalian. Tanya sepuasnya ya. Yuk, naik sini. Ini kalau jam segini udah biasa nih, Gus Miftah, Catata, Kang Baal. Begadang sampai subuh. Mana Bang Baal, mana? Itu ada. Sini, orang sombong, masuk. Udah langka, Oten udah langka, habis. Arom, kemarin malam ada lagi, habis. Syahadat. Aduh. 2027 kayaknya udah tutup komal orang. Gak ada lagi yang naik diskusi. Habis punah. Gus Miftah masih monitor, Gus Miftah? Aduh, bunda ini tuh melulu. Nanya-nanya, biasa pertanyaan Oten apa, yuk cepet. Apa ya pertanyaanku tentang Oten udah aku tahu sih. Pura-pura nanya, yuk cepet. Oh, pura-pura. Kenapa nih Oten pada botol, Ustaz? Aduh, gitu. Ih, kan begitu faktanya. Apa? Atau gini, Ustaz, kalau kita tanya mereka, kita kasih dalil, mereka menghindar untuk menjawab. Kenapa itu, Ustaz? Pengen tahu pakai data apa asal ngomong? Dipadukan aja, Ustaz. Jadi gini. Kalau umat Islam kenapa tahta? Kalau umat Islam ditanya Bang Juma, Gurunda, kalau ditanya kok pakai data? Jawabannya itu karena kami ditinggal Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ibaratkan wahai umatku, tenang ya. Agama ini sudah sempurna. Maka kalian kalau ada apa-apa ada jawabannya. Beda dengan mereka ketika ditinggal Yesus. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak yang ingin aku sampaikan sebenarnya. Iya. Tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Masih banyak. Akhirnya mereka kalau ditanya tidak punya data. Gitu. Beda dengan kita. Hari ini telah sempurna agama ini. Gitu. Ketawa Melodi. Naik Mbak Melodi. Benar-benar Ustadz. Masuk akal dan masuk dalil tuh. Ini ada A2 koste. Apa ini lonte apa koste? Oh koste. A2 koste. Bundai. A2 koste saudara. A koste. Orang mengaji. Kita. Ayo teman-teman, Kristen seputar Islam, seputaran tentang kekristenan. Kenapa di dalam Al-Quran itu seruan Allah untuk berpuasa itu hanya kepada orang-orang beriman, bukan kepada seluruh manusia gitu loh, Ustaz. Padahal ini kan kewajiban, harusnya kan diseru kepada seluruh manusia ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba Ustaz, silakan. Ini Muhammad Dafa Kristen. Silakan. Jadi gini. Iman itu apa? Percayanya hati kepada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Itu percaya namanya. Jadi kalau kita beriman berarti
kita percaya kepada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau Islam mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Apa yang dikerjakan? Rukunnya kan ada 5. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, ita'uz zakah, shaumu Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makanya orang beriman, ya karena iman itu percaya kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Allah memerintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan puasa bulan Ramadan. Karena tanda-tandanya ajaran samawi itu ada syariat. Seperti orang Wahyudi itu bilang gini, wahai Muhammad, kata mereka, kamu ini utusan, tapi kamu udah dapat syariat. Contohnya kami, ada puasa, ada sholat, kamu kok gak ada? Akhirnya oleh Allah diberikan lebih dahsyat, 1 bulan malah. Sama dengan gini, wahai Muhammad, kata mereka, orang kafir, Wahyudi, kamu ini utusan, tapi tidak ada perintah sholat. Kami 3 kali setiap hari. Akhirnya oleh Allah diberi lebih dahsyat lagi, 5 waktu malah. Jadi benar kata Yesus, kalau ahli ibadahmu tidak melebihi ahli Taurat, kan gitu. Siapa yang bisa melebihi mereka? Umat Islam. Kalau mereka 3 waktu, kita 5 waktu. Kalau mereka berapa hari doang, kita 1 bulan. Berarti yang kata Yesus yang bisa mengalahkan ahli Taurat itu umat Islam, gitu. Jadi orang beriman, dan orang beriman itu Islam, rukun iman di Islam itu kan mencakupi rukun iman dan rukun Islam, ya kan? Rukun antara lain itu kan berpuasa pada bulan Ramadan. Oh gitu ya Ustaz. Siap. Mantap. Langsung disapa. My only one. My only, selamat malam saudara Kristen Muslim. Lanjut. Muslim, Mbak. Muslim, Bu. Oh, Muslim. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Siapa tahu mau bertanya jodoh sama Ustaz. Oh iya, Bang Tata. Ini Pak Tata. Ustaz. Yang sopan Bang. Ustaz. Jangan Ustaz. Pak Guru Tata. Iya. Jangan Ustaz itu tamatan pesantren. Saya hormat sama Pak Tata. Ya dah, Pak Tata. Ingat peristiwa penyalipan tuh Ustaz. Kenapa? Kita orang Islam kan percaya yang disalib itu diserupakan dengan Isa Al-Masih ya. Terus yang diserupakan itu kan menurut cerita adalah menurut Quran kah itu Ustaz? Diserupakan dengan Yesus itu itu ya muridnya itu ya, pengkhianat itu ya. Sadis betul ya, pengkhianat. Atau kata lainnya mungkin yang tepat apa ya? Itu benar apa, itu Oke, sudah. Itu Yudas ya. Jadi gini ya, dalam tafsir Ibnu Katsir gitu tuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi yang mereka salib orang yang diserupakan. Siapa itu orangnya? Dalam Ibnu Katsir dijelaskan, ada yang mengatakan Sarjis namanya, atau ada yang mengatakan Yudas. Intinya Allah tidak menjelaskan nama. Maka yang harus diimani yang penting bukan Nabi Isa. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran mujmal. Mujmal itu ringkas. Yang penting-penting doang. Ketika mereka menuduh itu Isa, akhirnya oleh Allah diluruskan. Bukan. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbiha lahum. Kata-kata mujmal ini cuma menjelaskan yang penting. Ibaratkan saya pergi ke Jakarta. Anggaplah Bang Kian ini orang Jakarta. Akhirnya Bang Handi nelpon Bang Kian. Bang Kian Santang, ini loh Ustaz Tahta kecelakaan di lampu merah, meninggal. Akhirnya Bang Kian itu langsung pergi ke tempat itu. Akhirnya
Ternyata waktu dibuka bukan saya. Langsung pulang dia. Nelpon Bang Andi, bukan tahta. Siapa? Ya gak tahu saya. Wong saya itu yang penting bukan tahta, ya sudah langsung pulang. Saya dak nanya saya siapa orangnya, orang mana. Yang rumah ini kaget. Berarti kan mujmal kan, ringkas, yang penting-penting doang. Ya, sama dengan ketika orang-orang Wahyudi, mereka merasa berhasil menelanjangi Isa, dibuka pakaiannya, diludahin, dipukul. Mereka bangga. Akhirnya Allah menceritakan yang inti doang. Tidak, yang mereka bun-bun itu, yang mereka telanjangin, dibuka pakaiannya itu bukan Isa itu. Isa sudah kuselamatkan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka ingin membumbun Isa dengan cara tipu muslihat. Tidak salah, tapi bagaimana sekiranya bersalah? Ya sama dengan Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Akhirnya tipuan mereka ini digagalkan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah. Nah, mereka makar di situ, membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah ganti dengan orang jahat beneran. Gitu. Itu dulu. Lanjut Bunda. Nah, Ustadz, apakah kita sholat itu suatu kewajiban atau memang gimana cara bertanyanya ya? Nanya aja bingung. Iya, kadang-kadang kita kan sholat ini kita hanya berpikir ini kewajiban. Gimana cara memaknai perintah sholat? Silakan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa umatnya Rasulullah diberi kewajiban melebihi ahli Taurat itu, orang-orang Taurat. Di antaranya juga ketika Nabi Muhammad ini Mi'raj dia, bertemu dengan Allah kan. Jadi bayangkan ya, bertemu dengan Tuhan. Siapa yang gak bahagia? Ya. Makanya dalam pertama kali Rasulullah berjumpa itu langsung at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, keberkahan dan kesucian atau apa saja yang baik itu semua milik Allah. Lalu Allah menjawab, ya, Muhammad, engkau pasti dapat keselamatan yang diberikan kepada Nabi. Engkau selamat Muhammad. Akhirnya karena beliau ini udah oleh Allah, ya udah keselamatan sudah untuk beliau. Akhirnya beliau ingat umatnya. Ya. Dan itu tidak hanya kepada beliau, tetapi juga untuk umatnya. Gitu ya. Lalu karena Rasulullah ingat umatnya, maka para malaikat menyanjung Rasulullah. Ya, dengan cara itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah ini bilang gini ke Allah, ya Allah, saya ini bahagia karena bertemu dengan engkau. Bisa enggak umatku ini bertemu engkau ya Allah? Iya. Nanti kamu turun dari sini, aku wajibkan umatmu sholat. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholat ini ibaratkan kita ini mi'raj, bertemu dengan Allah. Coba baca Ibnu Katsir, tafsir Al-Fatihah. Ya. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah langsung jawab, hambaku memujiku. Gitu. Ya, jadi berkomunikasi sebagaimana Rasulullah dengan Allah dulu. Kayak gitu. Ini siapa dulu? Ini sebenarnya panjang tentang sholat ini. Jadi Islam itu ya selalu ada jawabannya.
Penny nggak ada S-nya. Penny, selamat malam, selamat subuh. Penny nggak ada S-nya. Ya kan? Tuh nggak ada S-nya dia. Itu dia ngorok itu. Mama Masya Allah ya. Jadi ini ada yang bilang, ada yang suruh, ada yang minta nih kita bertanya kekristenan ya. Ustadz kenapa tuh? Bentar, saya mau tanya dulu, jangan tanya kekristenan, saya mau tanya dulu. Ini ada dua ini nih, dua cabang nih antara Kristen dengan Islam. Pertanyaan saya ini, Bun. Biar catatan nanti menerangkan secara keislaman dan secara kekristenan. Tentang penyaliban. Itu keahliannya Ustadz, silakan. Ya ini bidangnya Catata ini tentang penyaliban. Ini kalau menurut Islam penyaliban itu diserupakan. Pertanyaan saya, yang diserupakan ini sosoknya atau peristiwa penyalibannya? Kalau sosoknya, kenapa tidak disebutkan namanya? Kalau peristiwa penyalibannya, ini sebenarnya penyaliban ini terjadinya seperti apa, gitu kan ya? Nah, terus kalau di dalam kekristenan, karena ayat setelahnya, kemana Isanya? Kalau nggak disalib? Barrafahullah. Allah angkat dia. Atau ya tawafa itu. Ya, kan tawafa ini bisa bermakna diangkat, hidup-hidup. Allahu ya tawafa. Jadi Allah mengangkat Isa tanpa kematian, kan gitu. Memang orangnya kalau menurut Al-Quran. Karena ayatnya Allah mengangkat Isa tanpa kematian. Gitu. Diganti lalu Nabi Isa-nya barrafahullah, Allah angkat. Ya kan jelas ayatnya. Gitu. berarti peristiwanya tetap ada ya, peristiwanya. Penyaliban ada, tapi bukan Isa sudah. Diganti. Oke. Berarti kalau merujuknya ke Al-Quran itu bukan peristiwanya, tapi emang sosoknya yang diserupakan itu ya tadi ya, bukan peristiwa penyaliban itunya ya. Iya. Oke, mantap. Gak sia-sia saya nurunin ilmu, ya Allah. Iya, bukan cuma ilmu yang diturunkan, jomblonya juga diturunkan. Ini yang saya gak suka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bunda Rahma tanya lagi. Oke Ustaz, kenapa ya orang Kristen itu kalau kita tanya Tuhan itu mati terkutuk, dia mengiyakan. Apa itu tanda-tanda bahwa Oten memang botol? Silakan Ustaz. Jangan terlalu sadis. Jadi gini ya. Karena dia mengiyakan loh, kadang mengiyakan Tuhan. Santai, jangan dipotong dulu, santai. Lagi dijelasin ini. Santai, jangan dipotong. Nanti ngambek saya nanti. Oke. Jadi gini, kalau Nabi dibun-bun itu sudah biasa. Nabi di zamannya Yesus ini 3 nabi yang disasaran pembun-bunan. Pertama Yahya atau Yohanes, matoi dia. Lalu ayahnya Zakaria dimutilasi, matoi. Lalu giliran Isa. Ya, tapi Allah selamatkan. Karena kalau Nabi Yahya dengan Zakaria dibun-bun, ya dibun-bun saja. Tapi kalau Nabi Isa mau dibuka pakaiannya, mau diarak, mau dipermalukan, akhirnya wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi kalau Nabi dibun-bun udah biasa. Ya, tidak ada Tuhan mati terkukuk, tidak mungkin. Kalau Nabi di dalam surat Ali Imran ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kazzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau juga didustakan. Nabi Zakaria dibun-bun. Apakah untuk menebus dosa? Tidak. Risiko Nabi. Yahya dibun-bun. Risikonya Nabi. Nabi Muhammad puluhan kali dikuras dibun-bun itu. Mau dibun-bun.
Tapi Allah gagalkan. Jadi kalau ada nabi dibun-bun, gak ada hubungannya menebus dosa. Alasannya apa? Kalau dalam Al-Quran, tahta dalam Al-Quran apa alasannya Isa mau dibun-bun? Al-Baqarah 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taktulun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu Sriwil membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian akan kamu bun-bun. Kalau dalam Bible, Yesus, apa alasannya kamu mau dibun-bun? Yohanes 8:37. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Ditolak ajarannya. Nabi Muhammad kenapa mau dibun-bun puluhan kali di Quraisy? Alasannya sama seperti Yesus. Karena ditolak ajarannya. Mereka tidak mau diajak tauhid. Maunya mereka ini menyembah berhala terus gitu. Gitu juga Yesus. Saya ini Nabi, Markus 6 ayat 4. Saya ini utusan, Matius 15:24. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 3:34. Saya menerima firman, Yohanes 12:50. Dan firman yang kuterima sudah kusampaikan, Yohanes 17:8. Ditolak. Akhirnya mau dibun-bun. Itu alasannya. Gitu.